Drama ini menceritakan di mana gadis kecil bersama sahabatnya kedatangan teman baru dari kota, namun setelah beberapa bulan saja mereka berteman, ibunya menjemputnya untuk kembali ke kota. Setelah 6 tahun berlalu mereka bertemu kembali di sekolah yang sama di kota. Ikatan yang terjalin saat kecil membuat gadis itu terus mengejarnya. Berhasilkah dia mendapatkan cinta masa kecilnya? Tidak usah berlama-lama, selamat menonton. Drama ini berawal di salah satu kota kecil. Terlihat anak-anak yang sedang bermain di puncak dan satu-satunya anak perempuan di sana terlihat ingin terbang dengan dibantu digendong teman-temannya. Karena kesal, anak perempuan yang bernama Lin Qile dan biasa dipanggil Cherry ini berlari pulang. Namun siapa sangka dia bertemu ular di jalan. Melihat ular itu melompat, Cherry beranggapan dia melompat lebih tinggi darinya. Alhasil teman-temannya menyuruhnya untuk bertambah lebih tinggi. Di sisi lain terlihat anak laki-laki sedang naik mobil bersama ayahnya untuk pindah sekolah dari ibu kota, dan kebetulan melihat Lin Qile yang sedang lari di sana. Lin Qile dan temannya pergi ke sekolah dengan masuk diam-diam karena ingin mengambil bukunya yang sedang disita, namun saat mencarinya, dia malah bertemu dengan anak laki-laki yang akan pindah sekolah tadi. Alhasil karena takut, Lin Qile lari keluar dari sana. Lin Qile mengadu ke ibunya yang bernama Seng Juan dan berkata hal konyol dengan bertanya bagaimana jika dirinya dibawa pergi orang dari dunia lain dan membuat ibunya tertawa karena tidak ada yang akan membawanya. Kemudian suaminya yang bernama Lin Haifeng menyuruhnya untuk masak 2 hidangan karena Jiang Zheng ada di sini dengan langsung menggendong Lin Qile. Namun dia terkejut karena anak Tuan Jiang adalah anak yang ditemuinya di sekolah tadi dan anak itu bernama Jiang Qiaoxi. Karena Qiaoxi makan dengan masih membawa ransel, Seng Juan menyuruhnya menaruhnya. Ayah Qiaoxi memberitahu jika di dalamnya ada mantel sepupunya dari Hong Kong dan kotor. Tadi sudah menyuruh membuangnya, namun Qiaoxi tidak mau dan menaruhnya di dalam ransel. Mengetahui itu Seng Juan mengaku akan mencucinya untuknya. Seng Juan menyuruh Lin Qile untuk membeli deterjen karena kehabisan. Dia membelinya di toko Tuan Qin dan kebetulan yang menjaganya adalah anaknya yang merupakan temannya yaitu Qin Yeyun. Dia mengaku sudah mendengar kalau tadi siang Lin Qile bertemu ular dan menangis sampai terjatuh. Qin Yeyun terus mengatainya dengan menginjak bayangannya, jadi menyuruh mengakui kekalahannya. Namun Lin Qile mengaku bertemu dengan lawan yang sangat tangguh. Saat malam Qiaoxi melihat Lin Qile sedang berbicara dengan kelincinya, namun melihat ada yang akan menimpanya, Qiaoxi melindungi kelinci itu dengan menangkapnya. Berkat itu Lin Qile mengajarinya cara memegang kelinci dan membuat Qiaoxi tersenyum. Keesokan harinya Lin Qile dan temannya berangkat ke sekolah, sementara ayahnya juga mengantar Qiaoxi karena akan mendaftar di sekolah yang baru. Karena Lin Qile dan teman-temannya bercanda di kelas, gurunya memarahinya dan mereka kedatangan teman baru yang tak lain adalah Qiaoxi. Setelah pulang sekolah Lin Qile memberitahu dengan menceritakan semua temannya beserta keluarga dengan menunjukkan rumahnya kepada Qiaoxi. Melihat catatan Lin Qile yang sedikit aneh, Nona Zhang segera bergegas ke rumah Lin Qile untuk melihat keadaannya. Setelah membuat semua khawatir ternyata itu semua hanya ketakutan Lin Qile saja yang tidak masuk di akal. Terlihat ayah Qiaoxi yang mengantarkan Qiaoxi untuk pergi ke sekolah. Lin Qile pergi ke sekolah bersama teman-temannya, dan ketika dia ingin melihat Qiaoxi dari jendela, dia dikejutkan dengan Qiaoxi yang sudah ada di depannya dan membuatnya hampir terjatuh. Tapi untung saja Qiaoxi dengan cepat memegang tangan Lin Qile. Lin Qile sengaja merias rambutnya hanya untuk bertemu dengan Qiaoxi, namun setelah mencari di mana-mana tidak menemukan Qiaoxi bahkan sampai malam pun tiba, sampai akhirnya dia memutuskan untuk pulang saja. Keesokan harinya saat di sekolah seperti biasa Lin Qile terus saja memperhatikan Qiaoxi. Karena sangat penasaran dengan arti nama Qiaoxi, Lin Qile sampai bertanya kepada ayah Qiaoxi apa arti namanya, tapi di situ ayah Qiaoxi malah menceritakan di mana saat itu tidak sengaja mengambil nama Qiaoxi dari sebuah koran saja, dan hal tersebut membuat Qiaoxi merasa sangat sedih. Karena masih merasa sedih dan risih dengan Lin Qile yang selalu mengikutinya, Qiaoxi langsung menutup pintu rumahnya tanpa memperdulikan Lin Qile. Di pagi harinya Lin Qile kembali mendatangi rumah Qiaoxi karena ingin membawanya ke suatu tempat di mana Lin Qile membawa Qiaoxi ke atas gunung hanya untuk memberitahunya tentang arti namanya saja untuk menghibur Qiaoxi, dan ternyata cara itu berhasil membuat Qiaoxi merasa sangat senang.
Terlihat Lin Qile yang merasa sedih karena ada kedua orang tua dari salah satu teman baiknya sedang terluka akibat bertengkar. Di sisi lain melihat hadiah jam tangan dari kedua orang tuanya membuat Qiaoxi merasa sedikit sedih karena tahu jam tangan tersebut bukan ibunya sendiri yang memilikannya untuknya, apalagi mendengar ibunya yang segera datang menjemputnya dan akan membawanya pergi ke kota. Tapi ketika melihat Lin Qile dan teman-teman lainnya yang memberinya kejutan saat ulang tahunnya membuatnya merasa sangat senang. Lin Qile merasa sedikit sedih saat mendengar Qiaoxi yang menceritakan bahwa sebenarnya dia tidak suka warna hitam, dan warna hitam tersebut adalah kesukaan kakak laki-lakinya serta kedua orang tuanya yang ingin menjadikan dia seperti kakaknya. Qiaoxi tidak bisa berbuat apa-apa saat ibunya melarang dia menerima roti pemberian Lin Qile serta melarangnya untuk menemuinya, sementara Lin Qile juga merasa sedih dan pulang begitu saja. Apalagi saat di rumah mendengar kedua orang tuanya yang berbicara tentang Qiaoxi yang akan segera dibawa ke kota oleh ibunya, alhasil Lin Qile langsung menangis. Mengerti hari ini Qiaoxi akan kembali ke kota bersama ibunya, Lin Qile dan teman-teman yang lain rela berlari-larian hanya untuk bisa melihat dan mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Qiaoxi. Sudah beberapa tahun Lin Qile sudah beranjak remaja dan saat di sekolah dibangunkan oleh salah satu temannya karena tertidur. Temannya memberitahu bahwa ibunya telah dipanggil ke sekolahan oleh Bu Wang untuk membicarakan masalahnya yang akhir-akhir ini tidak fokus untuk belajar masuk ke perguruan tinggi dan hanya menulis surat saja. Setelah itu Ibu Lin Qile sedikit memberikan nasihat untuknya supaya tidak terus-terusan terjebak dengan masa lalu. Terlihat Lin Qile yang membuat beberapa catatan surat tentang Kun San selama ini untuk Qiaoxi. Sudah 5 tahun lamanya mereka tidak bertemu lagi semenjak Qiaoxi dibawa orang tuanya. Keesokan paginya saat hendak berangkat ke sekolah Lin Qile tiba-tiba mendapat telepon dari Qin Ye-yun yang melarangnya untuk menulis surat untuk Qiaoxi lagi serta melarangnya untuk tidak menghubunginya lagi. Tentu saja hal itu membuat Lin Qile sangat penasaran serta frustasi. Sampai akhirnya Lin Qile memutuskan untuk menempuh perjalanan yang sangat lama pergi ke kota Jialin hanya untuk bisa bertemu dengan Qiaoxi. Setelah mengalami perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya Lin Qile sampai di sekolah Qiaoxi. Di situ Lin Qile banyak mendengar murid-murid yang membicarakan tentang Qiaoxi yang telah menerima surat dari gadis Kun San yang merupakan dirinya sendiri. Melihat Yu Qiao, Lin Qile langsung memanggilnya, namun ternyata Yu Qiao tidak melihatnya. Tiba-tiba ada salah satu siswa laki-laki yang menghampiri Lin Qile dengan langsung mengira bahwa Lin Qile datang untuk menemui Qiaoxi. Hal itu membuat siswa lain langsung mengetahui bahwa dia adalah Cherry yang menulis surat untuk Qiaoxi. Tidak berselang lama Qiaoxi datang tanpa menyapa dan mengaku bahwa dirinya tidak mengenalnya kemudian langsung pergi begitu saja. Tentu saja hal itu membuat Lin Qile merasa sangat terpukul dan juga sedih. Dengan perasaan yang sesak Lin Qile duduk di jembatan. Namun tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu yang malah mengira Lin Qile akan bunuh diri. Kemudian ibu-ibu tersebut membawa Lin Qile pergi ke rumahnya dan memberinya segelas air minum serta menyuruhnya untuk menonton televisi sebentar. Tapi siapa sangka melihat televisi tersebut malah mengingatkannya kepada Qiaoxi di waktu kecilnya dulu dan itu membuatnya semakin sedih. Saat Lin Qile hendak berpamitan pergi, ibu-ibu tersebut melarangnya dan malah membawa Lin Qile pergi ke pantai untuk menghiburnya. Sementara itu terlihat Qiaoxi yang sepertinya tengah mencari keberadaan Lin Qile. Melihat keadaan Lin Qile yang sedang buruk, Yu Qiao yang melihatnya mencoba untuk menghiburnya. Kemudian Lin Qile menceritakan tentang dirinya yang baru saja ke sekolah serta menanyakan tentang Qiaoxi kepadanya. Namun Yu Qiao hanya menyuruh Lin Qile untuk tidak memikirkan Qiaoxi lagi karena beranggapan Qiaoxi telah berubah. Yu Qiao juga menyuruh mulai sekarang untuk berpura-pura tidak mengenal Qiaoxi lagi. Yu Qiao juga menceritakan tentang surat dari Lin Qile yang menjadi rumor di sekolahnya dan itu membuat Lin Qile merasa sedih. Lin Qile juga tidak habis pikir mengapa saat tadi bertemu dengannya Qiaoxi mengaku tidak mengenalnya.
Saat Yu Qiao berjalan mengajak Lin Qile pergi ke rumahnya, tiba-tiba mobil ibu Qiaoxi melintas, dan itu ternyata Qiaoxi bersama dengan teman perempuannya yaitu Chen Xiao. Melihat kedekatan Qiaoxi dengan Chen Xiao rupanya juga membuat Lin Qile merasa sangat sedih. Saat sudah di rumah Yu Qiao, datanglah lagi dua teman laki-laki Lin Qile di waktu kecil dulu, alhasil mereka saling bernostalgia bersama. Namun tiak berselang lama kedua orang tua Lin Qile datang bermaksud untuk menjemputnya, dan sebelum pulang ayah Lin Qile juga memberitahu bahwa semester depan akan memindahkannya. Kemudian Yu Qiao dan yang lain membawa Lin Qile bersepeda dan pergi ke sebuah pantai untuk melihat angsa putih kesukaan Lin Qile dan membuatnya sampai menangis karena merasa sangat terharu. Saat Lin Qile dan yang lain hendak pulang, tiba-tiba Qiaoxi datang. Di situ Qiaoxi langsung meminta maaf kepada Lin Qile sembari menjelaskan alasannya tadi berkata tidak mengenalnya. Namun sepertinya Lin Qile masih sedikit kesal dan kemudian mengajak semua temannya untuk pergi meninggalkan Qiaoxi. Saat malam hari Lin Qile tidak bisa tidur karena masih memikirkan tentang teman perempuan yang dekat dengan Qiaoxi. Sampai akhirnya Lin Qile memutuskan untuk pergi ke rumah Qiaoxi. Setelah beberapa kali melempari batu di jendela rumah Qiaoxi dan sepertinya tidak ada respon, Lin Qile berbalik dan tiba-tiba Qiaoxi sudah ada di depannya. Melihat Qiaoxi yang ada di depannya, Lin Qile langsung menjelaskan tentang surat catatan yang dia kirim tersebut hanyalah catatan tentang Chunlu, yaitu kelinci milik Qiaoxi yang mati dan itu bukanlah surat cinta. Lin Qile juga memberitahu bahwa dirinya akan pindah ke SMA eksperimen bukan karena dirinya, melainkan karena teman-temannya yang dulu dan menganggapnya bukan temannya lagi. Lin Qile juga menegaskan jika nanti bertemu dengannya lagi menyuruh berpura-pura tidak saling mengenal saja. Mendengar semua itu Qiaoxi hanya bisa berkata bahwa dirinya mengerti dan kemudian menyuruh Lin Qile segera pergi karena ternyata Qiaoxi melihat ibunya yang sedang mengawasi mereka berdua. Karena tidak bisa tidur lagi, Qiaoxi memutuskan untuk melihat surat dari Lin Qile, sementara Lin Qile sendiri juga ternyata masih memikirkan tentang kata-kata Qiaoxi tadi. Beberapa hari kemudian karena akan pindah ke SMA eksperimen, Lin Qile beserta kedua orang tuanya juga memutuskan untuk pindah rumah ke kota. Setelah sampai di kota, terlihat Lin Qile sedang bermain dan berjalan-jalan dengan Yu Qiao dan yang lain. Mereka terlihat sangat bahagia bisa bermain bersama lagi, dan ternyata Qiaoxi juga melihat itu dari balik jendela kamarnya. Setelah Lin Qile sudah pindah sekolah, saat melihat semua daftar kelas baru di SMA eksperimen dan tidak sengaja melihat Chen Xiao membuatnya memutuskan untuk langsung pergi. Kemudian tiba-tiba ada yang memanggilnya, dan itu ternyata adalah mantan ketua kelas SMP-nya dahulu yaitu Ketua Feng yang ternyata nantinya juga akan satu kelas dengannya. Dan setelah sedikit mengobrol, Lin Qile akhirnya pergi bersama teman-temannya. Sementara Qiaoxi yang melihat papan pengumuman dan melihat Lin Qile satu kelas dengannya membuatnya begitu senang sekali. Apalagi saat ayahnya yang berkata ingin mengajak keluarga Lin Qile serta yang lain untuk makan bersama karena mereka baru saja pindah ke sini membuatnya semakin senang saja. Saat makan bersama, ayah Qiaoxi sengaja menyuruh Lin Qile untuk duduk di sebelah Qiaoxi. Hal itu membuatnya menjadi sedikit canggung. Melihat Lin Qile yang sedikit kesusahan saat akan makan kepiting dengan sigap Qiaoxi menaruh kepiting yang telah dia kupas di piring Lin Qile dan menyuruhnya untuk segera makan. Tidak melihat Qiaoxi yang sedari tadi ada di belakangnya membuatnya saat berbalik tidak sengaja bertabrakan dengan Qiaoxi. Qiaoxi berusaha untuk berbicara dengannya, namun sebaliknya Lin Qile sedikit acuh tak acuh kepada Qiaoxi dan langsung pergi begitu saja. Kemudian setelah acara makan bersama, Lin Qile mengunjungi rumah Qin Yeyun untuk mengobrol bersama. Sekolah telah dimulai, terlihat Qiaoxi yang tersenyum saat Lin Qile datang ke kelasnya dan memperkenalkan dirinya. Saat pelajaran dimulai, Lin Qile sedikit canggung karena mendengar Qiaoxi yang menceritakan pengalaman indahnya saat bersama Lin Qile di waktu kecil dulu. Very good. Sit down, please. Melihat Qiaoxi yang sedang bersama Chen Xiao saat beristirahat sepertinya membuat Lin Qile merasa sedikit kesal,
sementara Qin Yeyun yang melihat itu langsung mengerti bahwa Lin Qile sedang cemburu. 竟然开玩笑的。 Terlihat Qiaoxi yang masih saja mencoba untuk mendekati Lin Qile, namun seperti biasa Lin Qile yang masih acuh tak acuh padanya. 借你的用一下，忘记充水卡了。 用我的也行，姐，用我的吧。次见到有人对蒋乔熙真的， Karena apa yang dilakukan Lin Qile tadi membuat Chen Xiao dan temannya membicarakannya dengan beranggapan masalahnya ada pada Fei Linge yang pernah mengatainya dan juga Fei Linge dekat dengan Qiaoxi. Alhasil Chen Qiao menyuruhnya untuk meminta maaf padanya. 找你，4楼了。 Kemudian Fei Linge berinisiatif ingin meminta maaf kepada Lin Qile supaya tidak membenci Qiaoxi, namun malah terjadi kesalahpahaman sampai Yu Qiao memukul Fei Linge, dan ketika Fei Linge ingin membalasnya, secara spontan Lin Qile malah ikutan menendang kaki Fei Linge sampai akhirnya Fei Linge memberitahu bahwa dirinya akan melaporkan semua ini kepada guru. Sementara mendengar berita tentang Lin Qile yang terlibat perkelahian membuat Qiaoxi merasa sangat khawatir dan langsung mencari Fei Linge sekaligus menasehatinya untuk tidak melaporkan semua ini kepada guru. 他们说话，行，我们俩会成为朋友的。 以后还是低调点。你们说呢？ Karena Qin Yeyun yang ingin pergi ke oceanarium, akhirnya Lin Qile dan yang lain memutuskan untuk pergi ke sana menemani Qin Yeyun walaupun sebenarnya Lin Qile enggan untuk pergi ke sana. Karena dahulu dia yang pernah berjanji dengan Qiaoxi untuk pergi ke oceanarium bersama. Sayangnya Qin Yeyun yang mengajak malah dia tidak jadi datang karena sedang ada kepentingan mendadak. 说的话像。 Kebetulan Fei Linge dan Chen Xiao juga berada di sana. Melihat mereka berdua membuat Fei Linge memotret kebersamaan mereka. Setelah pulang dari oceanarium, Lin Qile mendatangi Qin Yeyun dan membawakan Qin Yeyun sebuah boneka. Kemudian Qin Yeyun yang gantian ingin main ke rumah Lin Qile. Sementara saat Yu Qiao dan yang lain pulang ke rumah, ayah Yu Qiao malah salah paham dengannya dan merasa Yu Qiao sedang mendekati Qin Yeyun setelah memeriksa ponselnya dan rupanya itu adalah perbuatan adik Yu Qiao sendiri. 于姐，我这个于乔他就是 Tapi sebenarnya Qin Yeyun sendiri yang menyukai Yu Qiao dari dahulu. Keesokan harinya saat di sekolah, Fei Linge langsung menceritakan tentang dirinya yang melihat Lin Qile bersama Yu Qiao saat di oceanarium kepada Qiaoxi sekaligus memperlihatkan semua foto-fotonya. Saat istirahat sekolah, Qiaoxi kembali mencoba mendekati Lin Qile kembali dengan menyuruhnya untuk mengisikan botol air miliknya. Alhasil itu membuat Lin Qile menjadi sangat kesal. Melihat ternyata malah ketua kelas yang mengisikan botol air miliknya membuat Qiaoxi sedikit sedih karena merasa Lin Qile yang benar-benar telah membencinya. Namun ternyata Lin Qile sendiri terkejut mengetahui bahwa ketua kelaslah yang mengisi semua botol air tersebut. Saat olahraga lari, terjadi sedikit perdebatan di antara Qiaoxi dengan Yu Qiao yang berhubungan dengan Lin Qile. Sementara Lin Qile yang sedari tadi tidak enak badan membuatnya langsung pingsan setelah melakukan olahraga lari. Mendengar Fei Linge yang menceritakan bahwa Lin Qile baru saja pingsan membuat Qiaoxi sangat khawatir dan langsung bergegas pergi ke UKS untuk melihatnya. Karena sedang demam membuat Lin Qile teringat saat dirinya demam dulu, selalu ada Qiaoxi di sampingnya. Tapi begitu membuka mata dan melihat Qiaoxi yang ada di depannya membuat Lin Qile sedikit kesal serta langsung menyuruh Qiaoxi untuk segera pergi saja. 别坐在我这儿了，没事了，快走吧。没事儿。你走呀。 Begitu keluar dari UKS, Lin Qile sedikit terkejut melihat Chen Xiao yang menghampirinya dan memberikan es susu kedelai pemberian Qiaoxi. Chen Xiao juga mengaku dirinya tahu semuanya tentangnya serta Qiaoxi adalah teman masa kecilnya, serta menceritakan hubungannya dengan Qiaoxi dan juga ingin berteman dengannya. Namun mendengar semua itu Lin Qile menolaknya dengan alasan bahwa dirinya tidak butuh teman baru lagi dan langsung pergi begitu saja. Saat malam hari terlihat Lin Qile yang tengah belajar sepeda roda 2 dengan ditemani Qin Yeyun. Melihat semua tingkah Lin Qile membuat Qin Yeyun langsung sadar bahwa Lin Qile sedang kesal kepada Qiaoxi. Karena penasaran Lin Qile mencoba bersepeda lagi, namun siapa sangka di saat dirinya yakin sudah bisa ternyata ada Qiaoxi yang membantu memegangnya dari belakang. Menyadari itu tentu saja Lin Qile tidak fokus dan membuatnya terjatuh. Dan karena masih kesal dengan perkataan Chen Xiao tadi,
Lin Qile sampai marah-marah serta melampiaskan semuanya kepada Qiaoxi dan menyuruh Qiaoxi untuk tidak mendekatinya lagi dan langsung pergi. Terlihat Lin Qile yang begitu sedih saat membaca buku catatannya dan mengingat semua kenangan tentang Qiaoxi, sementara Qiaoxi yang juga bersedih karena semua surat dari Lin Qile telah disobek-sobek oleh ibunya. Melihat kucing lucu saat tengah bersih-bersih lingkungan sekolah membuat Lin Qile langsung menghampirinya, tapi ternyata kucing tersebut milik Qiaoxi dan kebetulan Qiaoxi juga ada di sana. Mereka kembali berdebat karena kesalahpahaman sampai membuat Lin Qile sangat kesal dan ingin melempari Qiaoxi dengan batu. Untung saja Yu Qiao dan yang lain datang dan langsung mencoba untuk menenangkan Lin Qile. Tiba-tiba kepala sekolah datang sampai akhirnya Qiaoxi memutarbalikkan fakta sampai membuatnya dihukum oleh kepala sekolah. Mendengar itu Lin Qile juga langsung berkata kepada kepala sekolah bahwa sebenarnya dialah yang salah. Akhirnya mereka berdua saling meminta maaf. Qin Yeyun mendatangi rumah Lin Qile dan mengaku dirinya telah mengerti maksudnya yang sangat marah kepada Qiaoxi tadi di sekolah. Mendengar hal tersebut membuat Lin Qile menjadi sedikit malu dan salting di depan Qin Yeyun. Saat di kelas Lin Qile kembali dibuat kesal saat melihat Chen Xiao yang berkata kepada guru bahwa dirinya yang akan mengantarkan tugas untuk Qiaoxi yang tidak masuk sekolah karena sedang mengikuti Olimpiade. Dan mengingat pesan Qiaoxi untuk kucingnya, Lin Qile juga tidak lupa mengunjungi kucing Qiaoxi serta memberinya makan. Tiba-tiba saja terjadi hujan lebat saat akan naik bis sepulang sekolah, dan itu menjadikan Lin Qile teringat dengan kucing Qiaoxi sampai akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke sekolah melihat kucing tersebut. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Lin Qile melihat kucing tersebut masuk ke lorong kecil dan membuatnya mengambilnya. Namun setelah berhasil mengambil kucing tersebut, malah Lin Qile sendiri yang kesulitan untuk keluar dari tempat tersebut. Untung saja Qiaoxi yang sedari tadi juga sedang mencari kucingnya melihat Lin Qile dan langsung membantunya dengan turun untuk keluar dari tempat tersebut. Tapi setelah giliran Qiaoxi yang meminta bantuannya, karena masih sangat kesal, Lin Qile malah langsung pergi meninggalkannya. Melihat keadaan Lin Qile yang begitu, Qin Yeyun langsung memarahinya karena merasa hanya demi Qiaoxi dia melakukan semua itu. Kemudian Qin Yeyun juga sedikit menasehati Lin Qile dalam mengambil sikap terhadap Qiaoxi. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Qin Yeyun sengaja menemui Qiaoxi untuk mempertanyakan tentang dirinya dan Lin Qile. Setelah mendengar jawaban Qiaoxi sepertinya membuatnya merasa sangat kesal. Namun Qin Yeyun segera meminjamkan sepedanya kepada Qiaoxi dan menyuruhnya untuk bergegas mengejar Lin Qile serta menjelaskan semua kebenarannya. Melihat kegigihan Qiaoxi yang mengejarnya dengan sepeda membuat Lin Qile turun dari bis dan menemuinya, Lin Qile sedikit memarahi Qiaoxi karena merasa itu sangat berbahaya. Namun melihat Lin Qile hanya tersenyum Qiaoxi segera meminta maaf, dan saat melihat tingkah konyol Qiaoxi membuat Lin Qile lagi-lagi tersenyum. Akhirnya mereka berdua memutuskan naik bis bersama untuk pergi ke sekolah. Di situ Qiaoxi juga menceritakan semua tentang keadaannya selama ini kepada Qiaoxi dan hal itu membuat Lin Qile merasa sangat sedih dan menangis sambil merasa bersalah karena selama ini selalu menyalahkan Qiaoxi. Setelah sampai di sekolah, Lin Qile dan Qiaoxi mengobrol dengan berjalan berjauhan agar semua siswa tidak curiga. Qiaoxi ingin tahu setelah mendengar penjelasannya tadi, apa sudah memaafkannya. Saat makan bersama di kantin, Lin Qile menceritakan kepada semuanya kalau ibu Qiaoxi yang tidak mengizinkan berteman dengan mereka dan membuat mereka memuji Qiaoxi yang masih punya hati nurani. Namun melihat Yu Qiao tersenyum terus membuat mereka bertanya, alhasil Yu Qiao menceritakan sebuah lelucon, tapi tidak ada yang tertawa kecuali Qin Yeyun.
Setelah makan di kantin melihat Qiaoxi di sana, Lin Qile tersenyum dan membuat Chen Xiaoxin sedikit kesal. Lin Qile memberitahu sebaiknya untuk menyapa Qiaoxi harus didiskusikan dulu karena nanti akan membuat teman yang lain heran dan takutnya ibunya mengetahuinya. Kemudian teman Lin Qile mengajaknya untuk diskusi malam ini dengan Qiaoxi karena mendengar ibu Qiaoxi pergi untuk urusan proyek. Namun Qin Yeyun menolaknya. Melihat itu Lin Qile mencoba untuk membujuknya mulai besok dan seterusnya makan bersama dengannya karena tadi dirinya tersenyum lepas. Jadi menyuruh Yu Qiao untuk menceritakan lelucon padanya karena selera humornya mirip. Saat di kelas, Yu Qiao menghampiri Qiaoxi dengan berpura-pura bertanya tentang soal, namun ternyata ada kode pesan untuknya di mana Lin Qile mengajaknya bertemu malam ini di taman. Tentu saja Qiaoxi paham dengan menulis dirinya bisa dan membuat temannya di kelas tidak curiga. Malam harinya Lin Qile terlihat bingung memilih baju apa yang akan dipakai, begitupun juga dengan Qiaoxi. Lin Qile berangkat dengan hati yang sangat senang karena akan bertemu dengan Qiaoxi, bahkan dia bingung bajunya dimasukkan atau tidak, dan tiba-tiba Qin Yeyun menegurnya apa yang dibawanya. Lin Qile yang terkejut melihat Qin Yeyun ada di sana memberitahu kalau ini buku hariannya. Qin Yeyun menyuruhnya untuk menahannya dan jangan membuka semuanya, karena terus menggodanya, Lin Qile langsung pergi, namun tiba-tiba dia kembali dengan bertanya penampilannya. Qin Yeyun membantu dengan memasukkan bajunya. Kemudian Lin Qile menyindir siapa yang bermain basket malam-malam begini, namun Qin Yeyun menyuruhnya untuk segera bertemu Qiaoxi. Tentu saja yang sedang bermain basket di sana adalah Yu Qiao, kemudian Qin Yeyun menghampirinya dan langsung menyapanya dengan mengaku dirinya jalan-jalan karena tidak bisa tidur. Lin Qile terlihat begitu senang menunggu Qiaoxi yang belum datang, dan saat Qiaoxi akan keluar rumah, betapa terkejutnya dirinya karena ibunya sudah pulang dan ada di depannya. Ibunya menyindirnya kalau warna merah tidak cocok untuknya, namun Qiaoxi mengaku suka warna merah. Ibunya menyindirnya kalau baru beberapa hari dinas di luar, Qiaoxi sudah berulah dan membuatnya tidak tenang. Qiaoxi langsung menyindirnya ibunya dinas di luar atau pergi ke makam kakaknya. Qiaoxi mengaku sudah dewasa dengan langsung meninggalkannya, alhasil ibunya mengancam akan pergi ke rumah Lin Haifeng untuk membicarakan bagaimana dia mendidik putrinya karena mengajak seorang pria bertemu malam-malam. Qiaoxi tentu saja terlihat kesal dan tidak menanggapi ibunya, namun ibunya langsung memberitahu kalau kebetulan proyek di Fujian membutuhkan insinyur, jadi membiarkan mereka pergi ke tempat semestinya, begitupun Qiaoxi ke tempat semestinya. Mendengar itu Qiaoxi terlihat kesal, namun ibunya mengaku melakukan ini untuk kebaikannya. Saat masuk ke rumah, ayah Qiaoxi langsung bertanya ke istrinya ada apa karena mendengar suaranya yang sangat keras. Istrinya langsung menyalahkannya itu semua karena gara-gara dirinya yang dulu membawa Qiaoxi ke Kunsan. Mendengar itu membuat ayah Qiaoxi kesal karena mengungkit masalah belasan tahun yang lalu dengan menyindir saat kecil tidak pernah mengurus Qiaoxi. Alhasil orang tua Qiaoxi bertengkar hebat malam-malam. Di sisi lain orang tua Lin Qile melihat album foto Lin Qile saat masih kecil dan merasa setelah kepergian Qiaoxi waktu itu tidak pernah melihat senyumannya. Namun sekarang setelah bercerita tentang Qiaoxi, mereka melihat senyuman itu lagi. Namun tiba-tiba ada telepon dari manajer Zhang yang memberitahu kalau orang tua Qiaoxi sedang bertengkar di rumah hingga satu komplek heboh dan sepertinya karena urusan Qiaoxi dan Lin Qile. Sementara itu Yu Qiao yang kebetulan lewat di depan rumah Qiaoxi terkejut karena banyak orang dan mendengar keributan tersebut. Sementara kedua orang tua Lin Qile yang sudah sampai di rumahnya langsung mengetuk pintunya. Melihat itu Yu Qiao langsung kembali mencari Lin Qile. Melihat Yu Qiao di depannya, Lin Qile bertanya sedang apa di sini dan bertanya kenapa Qiaoxi belum datang. Apa sudah menyampaikannya tadi? Mendengar itu Yu Qiao mengaku hanya jalan-jalan dan memberitahu sekarang sudah larut, jadi menyuruh membicarakannya besok serta akan mengantarnya pulang. Qiaoxi terpaksa menuruti ibunya agar masalah ini cepat selesai dengan meminta maaf ke orang tua Lin Qile karena ini kesalahannya yang mengajak Lin Qile bertemu karena ada sesuatu yang ingin disampaikan, jadi menyuruh untuk menyampaikan kalau dirinya akan berangkat ke kamp pelatihan Olimpiade Matematika dan mengajak ibunya berangkat sekarang. Saat lewat di depan rumah Qiaoxi, Lin Qile terkejut karena melihat orang tuanya baru keluar dari rumah Qiaoxi dan membuatnya menghampirinya walaupun Yu Qiao sudah melarangnya. Lin Qile menangis dan meminta maaf karena membuat orang tuanya ke rumah Qiaoxi, namun orang tuanya langsung mengajaknya pulang.
Tidak berselang lama Qiaoxi yang berangkat ke kamp pelatihan melewati mereka dan membuat Lin Qile dan Qiaoxi hanya bisa bertatapan. Ayah Qiaoxi mampir ke toko kelontong Qin Yeyun untuk membeli sesuatu, kemudian dia meminta Qin Yeyun untuk berbicara dengan Lin Qile karena merasa dirinya yang paling dekat dengannya. Menurutnya di usia mereka harus fokus belajar dan membangun pertemanan yang erat, dan untuk asmara harus dilakukan di saat yang tepat dan jangan sampai mempengaruhi. Mendengar itu Qin Yeyun memberitahu kalau soal mempengaruhi, justru Qiaoxi yang mempengaruhi Lin Qile. 电话让我们去门换衣服吧。去吃早饭。 Terlihat keluarga Lin Qile dan yang lain sedang sarapan pagi bersama dan mereka terlihat sangat menikmatinya. Tapi sepertinya Lin Qile sedang merasa tidak senang karena tiba-tiba saja ibu Qiaoxi pulang dari dinasnya serta melarang Qiaoxi untuk bertemu dengannya. Melihat itu Yu Qiao mencurigai Fei Lingel lah yang telah memberitahu semua ini kepada ibu Qiaoxi. 他比谁都关心蒋朝夕，贝宁哥。新账旧账一起查验一下。 Saat istirahat sekolah, Yu Qiao dengan paksa mengajak Fei Linge ke sebuah tempat, dan ternyata Lin Qile dan yang lain telah menunggu di tempat tersebut. Tapi karena ada sebuah kesalahpahaman, sampai akhirnya Fei Linge melaporkan Lin Qile kepada Bu He tentang Lin Qile yang pacaran dini dengan Yu Qiao. Sampai akhirnya Bu He juga memanggil kedua orang tua Lin Qile serta Yu Qiao. Ibu Lin Qile juga langsung menjelaskan semua kepada Bu He bahwa Lin Qile telah tumbuh bersama Yu Qiao sejak kecil dan mereka berdua sudah seperti adik kakak. Dan saat Ibu Yu Qiao tiba-tiba datang ke kelas sambil memanggil Lin Qile dengan Yingtao serta menyuruh Yu Qiao untuk menjaganya membuat Lin Qile merasa sangat malu karena rahasianya yang mempunyai nama lain Yingtao akhirnya terbongkar juga. Sampai akhirnya temannya membuat rumor lagi yang menyangkut Lin Qile dengan Qiaoxi di kalangan teman-teman sekelasnya. Melihat itu Yu Qiao tidak terima dan mencoba untuk langsung membela Lin Qile dan berdebat dengan mereka, sementara Lin Qile hanya bisa memakai headset untuk menenangkan pikirannya. Saat pulang sekolah, Lin Qile memaksa Yu Qiao untuk menemaninya pergi ke base camp latihan Olimpiade Matematika. Sementara mendengar berita tentang rumor dirinya serta Lin Qile di sekolah membuat Qiaoxi langsung pergi keluar dan malah melihat Lin Qile yang telah ditangkap satpam serta Yu Qiao yang juga sedang kejar-kejaran dengan satpam lainnya. Melihat Qiaoxi di depannya, Lin Qile langsung membuat kode yang bisa dimengerti oleh Qiaoxi. Kemudian Qiaoxi juga menyuruh Lin Qile untuk segera kembali pulang ke rumah. 他也可以自己把人我不在他身边。 Tapi saat hendak pulang, mereka bertemu dengan seorang penyanyi. Alhasil Lin Qile meminjam peralatan tersebut lalu kemudian menyanyikan sebuah lagu cinta untuk Qiaoxi di dekat base camp latihan Olimpiade Matematika. Sementara Qiaoxi hanya bisa mendengarkan lagu tersebut dari kamar gelapnya serta sedikit memberikan tanda kepada Lin Qile. 西他会知道你是在。他知道。 Keesokan harinya saat masuk kelas mendengar teman-temannya yang sedang membicarakannya, Lin Qile tak ambil pusing dan kembali memakai headsetnya lagi untuk menenangkan pikirannya. Terlihat Lin Qile yang belajar sampai larut malam dan membuat keesokan harinya saat berangkat sekolah sampai mengantuk, padahal hari ini adalah ujian bulanan pelajaran fisika. Dan setelah mendengar bahwa dirinya mendapat peringkat kelima di kelas membuatnya langsung merasa lega dan sangat senang, namun ternyata itu adalah peringkat 5 dari belakang. Seketika Lin Qile langsung syok, kemudian dia juga emosi kepada Kai Fang Yuan karena telah mengerjainya. Sementara terlihat Yu Qiao yang sangat emosi kepada salah satu teman kelasnya karena telah membicarakan tentang Lin Qile, sampai akhirnya mereka dipanggil ke ruang guru, dan semua itu tentu saja berdampak buruk pada Lin Qile di kalangan semua teman kelasnya. Karena bersangkutan dengannya, tentu saja Lin Qile juga dipanggil oleh Bu He dan di situ Lin Qile mendapat sedikit saran dari Bu He. 他们是我的好朋友。周六学校会组织。 Karena Lin Qile, Yu Qiao serta Fang Yuan mendapat peringkat 15 terendah di kelas, mereka harus mengikuti kelas tambahan, dan sepertinya Lin Qile juga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas fisika kali ini, sampai akhirnya dia menjadi yang paling terakhir dalam mengumpulkan tugasnya. Bahkan sampai di rumah Lin Qile masih dibuat pusing oleh soal-soal fisikanya, untung saja Yu Qiao datang ingin membantunya,
namun dengan satu syarat yaitu Lin Qile harus mendukungnya saat mengikuti Olimpiade bola basket. 说到做到。 Dengan sangat sederhana Yukiao hanya menggunakan balon untuk mengajari Lin Qile ilmu fisika, namun tiba-tiba Qin Yeyun datang dan langsung marah kepada Yukiao hanya karena masalah nada sambung, tapi bukannya mereda kemarahan dari Qin Yeyun, malah semakin menjadi karena melihat Yukiao yang telah mencari informasi tentang ramalan percintaan, sampai akhirnya Lin Qile mencoba untuk menenangkannya. 我们现在主要任务呢，同学，我们自习起。 Keesokan harinya saat di sekolah Yukiao dan yang lain sangat heran melihat Lin Qile yang mencoba menjauhi mereka, sampai akhirnya Yukiao mengerti alasan dibalik semua ini hanya karena Qin Yeyun. 让他们看我笑话吧，你到底要不要跟我一起吃？ 林惊桃对我们的态度， Mendengar ketua kelas yang memberitahu tentang dirinya ikut daftar di pemandu sorak basket membuat Lin Qile sangat terkejut karena merasa tidak pernah mendaftar, dan ternyata semua itu adalah ulah Yukiao. Alhasil membuat Lin Qile marah dengan Yukiao. 在干涉我的事情。 Lin Qile mencoba berbicara dengan pelatih bahwa semua ini adalah ulah temannya yang mendaftarkannya tanpa sepengetahuannya, namun ketika melihat Qin Yeyun juga di sana, Lin Qile mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk ikut di klub tersebut. Terlihat Lin Qile yang memulai latihannya dengan bantuan Qin Yeyun. Karena pelatih yang menyuruh Qin Yeyun, dengan terpaksa dia mau membantu Lin Qile melakukan latihan tambahan, dan akhirnya membuat hubungan di antara mereka berdua juga semakin membaik. 林奇乐，加油！那你好好待在里面。能练这么好， Saat sampai di rumah dan mengetahui Qiaoxi yang mencoba untuk menghubunginya membuat Lin Qile sangat bersemangat, apalagi saat dapat berbicara dengan Qiaoxi di telepon. 休息好比较重要，还是早点。 Di sisi lain saat latihan menari, Chen Xiao sengaja mencari masalah dengan Lin Qile karena Lin Qile yang baru saja mendapat pujian dari pelatih, tidak sengaja mendengar Chen Xiao dan gengnya yang membicarakan Lin Qile membuat Qin Yeyun emosi dan langsung mendatanginya dan tanpa disadari Lin Qile melihat semua itu dari kejauhan. Karena ingin berterima kasih kepada Qin Yeyun, Lin Qile mengajak Qin Yeyun pergi berbelanja bersama setelah melihat beberapa kostum, tapi Qin Yeyun malah tidak ikut dalam pemilihan kostum tersebut. Dan karena ada sebuah masalah dengan bajunya sampai akhirnya membuat Lin Qile tertinggal dengan rombongan bis. 好了好了，嘿，真是。 Alhasil Lin Qile hanya bisa berjalan kaki untuk pulang, tapi malah berakhir di pantai dan membuat Lin Qile frustasi kebingungan untuk bisa pulang. Saat sampai di rumah, karena masih sangat kesal dengan Qin Yeyun, Lin Qile sampai menyuruh ibunya untuk mengantarkan kostumnya, tapi saat mendengar ayahnya yang berbicara di telepon tentang ayah Qin Yeyun yang masuk rumah sakit membuat Lin Qile merasa sangat khawatir. Lin Qile juga langsung mendatangi Qin Yeyun untuk melihat keadaannya, dan mereka akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka berdua. 那我也要谢谢你啊！啊，你答应我，肯定答应你。我也是昨天晚上是，其实是于这个事假装不知道。 Terlihat suasana persaudaraan yang erat di antara Lin Qile dan teman-temannya saat menemani Qin Yeyun yang sedang sedih karena ayahnya masuk rumah sakit. 我们你赶紧回去吧。 Lin Qile merasa sangat senang karena mendapat kabar bahwa Qiaoxi yang akan kembali bersekolah besok, dan itu berarti bahwa Qiaoxi akan melihat penampilannya sebagai tim pemandu sorak. Bahkan sampai di rumah Lin Qile juga meminta tolong ibunya untuk membuat masakan kesukaan Qiaoxi. Ayah Qiaoxi datang ke rumah sakit bermaksud untuk menjenguk ayah Qin Yeyun serta memberinya uang dengan memberitahu bahwa kali ini mungkin perusahaan sudah tidak bisa lagi membayar pengobatan ayahnya, dan setelah mendengar itu membuat Qin Yeyun merasa sangat sedih. Setelah melihat ayahnya tertidur, Qin Yeyun pulang ke rumah untuk membereskan rumahnya, namun tidak sengaja dia malah menemukan catatan ayahnya untuk masa depannya yang membuatnya merasa sangat terharu. 10岁的生日，你的16数。 Di dalam perjalanan ibu Qiaoxi tak henti-hentinya mengingatkan Qiaoxi untuk tidak berlama-lama di sekolahan, hal itu sebenarnya membuatnya merasa sangat kesal. 你们那些同学今天学校运动会，你也跟着忘乎所以。 Sementara hari ini adalah hari lomba olahraga dimulai,
Dan ketika Yu Qiao serta yang lain melihat Lin Qile serta Qin Yeyun yang telah merias dirinya serta memakai pakaian pemandu sorak membuat mereka sangat kagum. 齐乐同学形容就是这么好看。到处乱说。 Saat latihan Qin Yeyun tidak sengaja membuat kesalahan karena dia yang tidak tidur semalam, dan hal tersebut ternyata adalah hal yang fatal karena pelatih melarang timnya untuk ikut tampil lagi dan membuat dua timnya merasa sangat marah. Melihat itu Qin Yeyun merasa sangat sedih dan bersalah kepada anggota timnya. Tapi untung saja Wu Suang mempunyai sebuah cara dan pelatih menyetujuinya serta membiarkan tim mereka ikut tampil di pertunjukan lagi, namun terlihat Chen Xiao tidak menyukainya. Terlihat Qiaoxi yang merasa sangat gelisah karena ingin segera bertemu dengan Lin Qile, sampai akhirnya dia izin kepada pelatih untuk pergi ke toilet, namun sebenarnya dia ingin pergi ke lapangan mencari di mana keberadaan Lin Qile. Setelah permainan basket usai, kini tibalah pertunjukan pemandu sorak, dan begitu melihat Lin Qile tampil langsung membuat Qiaoxi terpesona padanya. Begitupun Lin Qile yang merasa sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan Qiaoxi serta Qiaoxi yang tak bisa lepas pandangannya yang selalu tertuju kepada Lin Qile. Selesai pertunjukan pelatih membawa semua pemandu sorak untuk berfoto bersama di ruang kepala sekolah. Tiba-tiba Qiaoxi juga ikut berfoto bersama dan berada di dekat Lin Qile. Melihat Lin Qile sepertinya membuat ibu Qiaoxi tidak suka dan bergegas membawa Qiaoxi untuk segera pergi. Padahal Lin Qile sudah menyiapkan makanan kesukaannya untuk diberikan padanya dan juga ingin sedikit mengobrol. Namun karena ibunya seperti tidak mengizinkan, Qin Yeyun merasa masih ada cara. Mendengar Qin Yeyun yang menelepon Fang Yuan dan meminta bantuannya untuk membantu Qiaoxi dan Lin Qile, Yu Qiao juga bergegas ikut membantunya. Kemudian Fang Yuan langsung menemui Qiaoxi dan berkata kepada ibunya bahwa Qiaoxi dipanggil oleh Bu He, dan untung saja tiba-tiba ibu Qiaoxi ada telepon mendesak yang mengharuskan dirinya segera pergi, jadi Qiaoxi bisa bebas bertemu dengan Lin Qile. Sampai akhirnya dengan bantuan teman-temannya, Qiaoxi dan Lin Qile bisa bertemu dengan memberikan makanan kesukaannya. Tentu saja hal tersebut membuat mereka merasa terlihat senang, namun sayang di balik kesenangan mereka ada Chen Xiao serta Fei Linge yang sedang memata-matai mereka. Sementara itu terlihat Yu Qiao yang sepertinya sedang kesal karena Lin Qile yang bertemu berdua dengan Qiaoxi, dan tentu saja Qin Yeyun yang ada di sampingnya menyadari itu semua. Dengan niat liciknya sepertinya Chen Xiao sengaja menyuruh temannya untuk membongkar pertemuan Qiaoxi dan Lin Qile, sementara Yu Qiao dan yang lain berusaha untuk menghentikan mereka serta berharap tidak melihat pertemuan Qiaoxi dan Lin Qile. Dan setelah mendapat sebuah telepon, Lin Qile merasa sangat khawatir dan langsung mengajak Qiaoxi untuk bersembunyi memanjat tembok, sampai akhirnya mereka dikejar anjing dan membuat Qiaoxi langsung berlari dengan menggendong Lin Qile di atas pundaknya, namun karena kurang konsentrasi sampai mereka menabrak pengendara motor dan akhirnya mereka jatuh bersama. Melihat darah mengalir dari pelipis Qiaoxi langsung membuat Lin Qile merasa syok dan malah pingsan, sementara itu Qiaoxi dengan luka di kepalanya harus menggendong Lin Qile serta membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit terlihat Lin Qile yang terus saja menangis karena merasa bersalah serta khawatir kepada Qiaoxi, sampai akhirnya ayah Qiaoxi datang dan Lin Qile menceritakan semuanya. Lin Qile kembali ke sekolah dan menceritakan keadaan Qiaoxi kepada semua teman-temannya. Saat di perjalanan ayah Qiaoxi memberitahunya bahwa ibunya telah mengetahui semuanya. Mendengar itu Qiaoxi langsung meminta tolong kepada ayahnya supaya bisa membujuk ibunya dan mengatasi semua masalah ini agar tidak berimbas kepada keluarga Lin Qile. Melihat Lin Qile masuk kelas, Chen Xiao langsung menatapnya dengan tatapan sinis. Chen Xiao juga langsung menghampirinya serta mempertanyakan tentang masalah Qiaoxi, dan setelah mendengar jawaban Lin Qile membuatnya langsung merasa kesal. 时间的话，就像我们小时候。 我想告诉你的是，流言再也影响不了。 Sementara itu seperti biasa saat di rumah, Qiaoxi langsung mendapat tekanan dari ibunya karena masalah ini, sampai akhirnya ibu Xiaoxi bertengkar dengan suaminya karena ayah Xiaoxi yang ingin membela Qiaoxi.
Ibu Qiaoxi langsung menghampiri rumah Lin Qile serta sedikit memperingatkannya sampai membuat Lin Qile sangat kesal karena merasa Ibu Qiaoxi telah merendahkan kedua orang tuanya. 为了保护我才受伤。医药费我们来付，梁总，实在对不起。什么医药费不医药费？我就不打扰了。啊，梁总，替他们把握好分寸，把握不好分寸。儿的，凭什么这么说你跟爸爸？ Terlihat Lin Qile yang menghampiri Ibu Qiaoxi, dia memberikan ganti uang biaya pengobatan Qiaoxi serta menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin berteman dengan Qiaoxi saja. Namun sepertinya Ibu Qiaoxi menganggap Lin Qile akan membawa pengaruh buruk kepada Qiaoxi dan langsung menyuruh Lin Qile untuk menjauhi Qiaoxi. Tentu saja hal itu membuat Lin Qile sangatlah terpukul. 他应该去的那个5号。 Karena mendapat telepon dari Qiaoxi yang memintanya untuk membawakan makanan kesukaannya besok siang, Lin Qile menjadi gelisah mengingat masih memikirkan perkataan Ibu Qiaoxi sebelumnya. Keesokan harinya terlihat Lin Qile dan yang lain tengah memberi dukungan kepada Yu Qiao yang mengikuti lomba lari, sampai akhirnya Yu Qiao berhasil menjadi pemenangnya. Namun tiba-tiba Qin Ye Yun mendapat sebuah telepon yang mengharuskan dirinya untuk segera pulang, alhasil Lin Qile juga ikut pulang. Ternyata semua ini karena ayahnya yang baru pulang dari rumah sakit serta tidak mau beristirahat. Hal itu membuat Qin Ye Yun sangatlah kesal sampai dirinya ingin berhenti dari sekolah supaya ayahnya tidak bekerja lagi untuk membiayainya. Tentu saja mendengar itu terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. 我会实现，这都是为我承担这些。我要你安安心心。 Sampai di rumah Lin Qile memutuskan untuk menghampiri Qiaoxi dan membawakan beberapa permintaannya. Setelah mengetuk pintu dan melihat Ibu Qiaoxi yang membukakannya, Lin Qile langsung memberikan makanan tersebut walaupun seperti biasa respon Ibu Qiaoxi yang buruk kepadanya. Lin Qile tetap tersenyum, sementara Qiaoxi yang mendengar suara Lin Qile melihat dari jendela kamarnya langsung merasa senang dan memberi kode kepada Lin Qile sampai membuatnya juga tersenyum. 现实在如陪我一起和闪疯狂生长，边界这里不会太快的照亮你。 Terlihat Yu Qiao dan Qin Ye Yun sedang bersama tengah membicarakan Lin Qile dan juga Qiaoxi. 朋友，再把它当做你的话，换能做到吗？我做到了。 Sambil membawakan segelas susu, Ibu Qiaoxi menghampiri Qiaoxi dan langsung memberikan syarat kepadanya yang ingin tetap berteman dengan Lin Qile serta yang lain. Walaupun sepertinya syarat itu sangat berat untuk Qiaoxi, namun Qiaoxi memutuskan untuk melakukannya sehingga membuat ibunya merasa sangat senang. Lin Qile dan yang lain mendatangi rumah Qin Ye Yun bermaksud untuk membujuk agar Qin Ye Yun mau pergi ke sekolah lagi. Sampai akhirnya Qin Ye Yun berangkat ke sekolah lagi setelah mendengar percakapan ayahnya juga. 那工资肯定赚的钱，然后卖炸串的那个档。 Melihat Qiaoxi dan Qin Ye Yun yang datang untuk ikut bergabung mendukung Yu Qiao yang mengikuti lomba lari membuat Lin Qile merasa sangat senang. Namun tiba-tiba Yu Qiao terjatuh dan sepertinya membuat kakinya sedikit cedera sampai dia kesulitan untuk berlari lagi. Melihat itu Qiaoxi langsung mendatanginya dan memberikan sedikit arahan serta semangat untuk Yu Xiao. Dan ternyata semua itu adalah yang dulu pernah dilakukan Yu Qiao untuk menyemangati Qiaoxi sewaktu SD dulu. Berkat itu Yu Qiao berhasil melewati garis finish. Dan setelah pertandingan usai, Qiaoxi dan yang lain langsung membawa Yu Qiao pergi ke klinik. Tapi karena harus mengerjakan PR dan bersiap mengikuti Olimpiade, Qiaoxi harus pulang duluan. Saat mengobrol dan mendengar perkataan Qiaoxi yang sebenarnya selama ini dirinya diam-diam memperhatikan semua teman-teman yang lain membuat Lin Qile merasa sangat senang. Tidak lupa Lin Qile juga memberikan sedikit saran agar Qiaoxi bisa merebut hati Fang Yuan dan Du Sang lagi agar mau berteman seperti yang dulu. Kemudian Lin Qile ingin mengajak Qiaoxi pergi ke pantai untuk bermain kembang api Sabtu ini dengan yang lain. 没有开上的烟花给补上。 Du Sang serta yang lain sangat terkejut saat tiba-tiba melihat ayahnya yang berbelanja di toko kelontong milik ayah Qin Ye Yun. Terlihat Qiaoxi yang tengah bersiap untuk pergi ke pantai, namun tiba-tiba dia mendapat telepon dari Lin Qile yang memberitahunya bahwa acara hari ini dibatalkan.
Lin Qile dan yang lain langsung mendatangi rumah Dusang untuk melihat keadaannya, namun ketika mendengar suara mencurigakan, mereka pun bergegas mengetuk pintunya dan meneriakinya, dan saat pintu dibuka oleh ayahnya, mereka langsung terdiam dan sedikit takut, dan ketika melihat sepertinya Dusang dan ayahnya baik-baik saja, Lin Qile serta yang lain segera bergegas untuk pulang karena merasa lega. 要是路也变了很多，应该不会还走。这没事儿啊。等你们去海边呗。那我去了。 Keesokan paginya Qiaoxi mengirim pesan kepada semua teman untuk pergi ke sekolah bersepeda bersama sebelum dirinya pergi berkompetisi. Tidak lupa Qiaoxi juga membawakan sedikit hadiah untuk semuanya. Ternyata itu adalah sebuah syal hasil rajutannya sendiri dan menyuruh semuanya harus memakainya selama di sekolah. 这围巾就够我们的事就先算了。快点儿！ Dan melihat Qiaoxi yang bergembira bersama teman-temannya sepertinya membuat Chen Xiao tidak terlalu suka. Saat Qiaoxi tengah makan bersama dengan yang lain sambil bercanda, tiba-tiba ibunya datang memanggilnya sampai membuat semua orang sedikit terkejut. Alhasil sebelum pergi Qiaoxi menyuruh semua temannya untuk tidak mengkhawatirkannya, dan saat melihat semua temannya yang selalu mendukungnya membuat Qiaoxi merasa lebih tenang. 有点发烧，好多了。哎呀，我要这一切都结束，最近怎么老都说？阻止不了我。 Karena demam, Qiaoxi tidak bisa konsentrasi dalam ujiannya. Di sisi lain Lin Qile juga tidak konsentrasi dalam pelajarannya karena memikirkan Qiaoxi yang tengah demam sampai membuat guru menegurnya. Terlihat Lin Qile yang terus berkomunikasi dengan Qiaoxi serta yang masih saja tidak mengerti maksud perkataan Qiaoxi tentangnya yang selalu berkata bahwa semua ini akan segera berakhir. Tidak lupa Qiaoxi juga meminta Lin Qile untuk menjemput dia saat dia kembali nanti. Tiba saatnya pengumuman hasil ujian dan Qiaoxi mendapat nilai sempurna serta menjadi anggota tim pelatihan Olimpiade Nasional, jadi bisa langsung masuk ke Universitas Peking di Tsinghua. Lin Qile menjemput Qiaoxi untuk pergi sarapan bersama, melihat Qiaoxi membuang ID card-nya dan berkata tidak akan mengikuti Olimpiade lagi membuat Lin Qile sedikit bingung. 走吧，不是上学吗？上学。这一切啊，去上学。 Saat sudah sampai di rumah, Qiaoxi langsung memberitahu ibunya bahwa dirinya tidak mau mengikuti Olimpiade lagi. Hal itu tentu saja memancing emosi ibunya hingga membuatnya menamparnya. Ayah Qiaoxi yang kebetulan datang langsung mencoba menenangkan Qiaoxi. Hingga akhirnya ayah Tang Yuan memberitahu kalau lagi-lagi keluarga Qiaoxi bertengkar. Mendengar itu Lin Qile bergegas pergi ke sana. Namun karena Qiaoxi tetap dengan pendiriannya terjadilah perdebatan dengan ibunya. Lin Qile yang sudah di sana melihat Qiaoxi menangis berusaha untuk menenangkannya dan membuat Qiaoxi melepaskan pisau yang ada di tangannya. Kemudian Lin Qile langsung memegang tangan Qiaoxi dan mengajaknya untuk pergi ke rumahnya. Sambil mengobati tangan Qiaoxi yang terluka, Lin Qile juga mengaku bahwa bisa bertemu dengannya adalah sebuah keberuntungan baginya. 谢谢。是不是想？ Sementara itu melihat Qin Ye Yun serta yang lain yang mengkhawatirkannya membuat Qiaoxi merasa senang dan bisa sedikit tertawa lagi. Tidak lupa Lin Qile juga memberikan kata-kata motivasi untuk Qiaoxi. 你去禁锢你，可以再去左右你，去伤害自己，不可以。 Sementara dengan keadaan yang sangat marah, Ibu Qiaoxi mengemuj mobilnya dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Mendengar apa yang terjadi pada Ibu Qiaoxi, suaminya serta ayah Lin Qile langsung bergegas untuk melihatnya, sementara Ibu Lin Qile menyuruh Lin Qile untuk di rumah saja menjaga Qiaoxi dengan baik. Sesampainya di sana melihat keadaan istrinya membuat ayah Qiaoxi merasa sangat khawatir. Kepala sekolah serta Buhe berkumpul di kamar Ibu Qiaoxi dan sedikit memarahi Qiaoxi karena Qiaoxi yang telah melewatkan kesempatan Olimpiadenya. Melihat itu dengan alasan membawakan makanan untuk Ibu Qiaoxi, Lin Qile datang dan berusaha membawa Qiaoxi pergi dari kebisingan tersebut dan hal itu membuat Ibu Qiaoxi merasa sangat kesal kepada Lin Qile. Kemudian Lin Qile membawa Qiaoxi pergi ke pantai untuk memenangkannya dan sedikit mengobrol bersama. 樱桃不愧是樱桃，
让你这衣服摔下去了。林七乐能知道？他自己也没用，只有林 Bukannya bersekolah, Qiaoxi malah terlihat asyik berjalan-jalan di pelabuhan sambil membeli beberapa jenis ikan dan juga bersantai. Sementara di sekolah, Chen Xiao terus saja menanyakan kapan Qiaoxi kembali ke sekolah kepada Lin Qile. 林奇乐，Melihat keadaan Qiaoxi, ayah Lin Qile memberikan sedikit saran kepadanya dan itu membuat Qiaoxi juga merasa sangat senang karena merasa ayah Lin Qile sangat memahaminya. Keesokan paginya Qiaoxi terlihat memasukkan semua piala dan juga gelar juaranya di bidang matematika ke dalam kardus. Ayahnya yang melihat itu merasa kalau Qiaoxi sudah tenang sekarang, dan saat hendak ingin membuangnya, ayahnya memberitahu kalau ibunya masih belum melupakannya. 做这一切全部都请备。我去把垃圾扔了。 Qiaoxi langsung menjenguk ibunya dengan membawakan beberapa makanan dan menyuruh mencobanya, dan saat ibunya mengaku enak, Qiaoxi mengaku kalau dirinya yang memasaknya sendiri dengan memberitahu mungkin punya bakat lain. Ibunya beranggapan Qiaoxi menyia-nyiakan dirinya sendiri dan punya banyak cara untuk membalasnya, namun kenapa harus matematikanya? Mendengar itu Qiaoxi langsung bercerita tentang dirinya masih kecil di mana saat pertama kali juara matematika dan membuat ibunya bahagia. Namun Qiaoxi mengaku yang diinginkan hanyalah seorang ibu bukan matematika. Setelah Qiaoxi keluar dari kamarnya, dia mendengar piring dipecahkan ibunya. Saat semua makan di kantin bersama, mereka membicarakan apa yang akan dilakukan ke depannya setelah lulus sekolah. Dan saat mereka bertanya tentang Qiaoxi kepada Lin Qile, dia mengaku tidak tahu dan beranggapan kalau dia pasti sudah memikirkan masa depannya dan mungkin kalau sudah siap akan memberitahunya. 应该想过了，有主意了。 Di sisi lain Qiaoxi ditelepon seseorang bertanya apa sudah memberitahu gadis yang bernama Lin Qile kalau akan pergi. Qiaoxi mengaku sedikit takut untuk mengatakannya padanya karena merasa canggung kalau ada di dekatnya. 别接了，你跟我走了。 Qiaoxi kembali ke sekolah dan membuat beberapa murid terkejut, bahkan salah satu temannya beranggapan Qiaoxi melepas kesempatan ini karena Lin Qile. Namun Qiaoxi mengaku keputusannya adalah pilihannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengannya. Melihat Lin Qile di depan kelas, Qiaoxi mengajaknya makan camilan setelah belajar. Karena Yu Qiao mendengarnya dia bertanya apa mereka juga diajak. Namun Qiaoxi langsung masuk ke kelas. Melihat Qiaoxi kembali ke sekolah, semua temannya juga ikut senang. Saat pelajaran matematika, Qiaoxi malah membaca bahasa Inggris dan membuat guru matematikanya mengetahuinya. Alhasil gurunya langsung memarahinya. 搞什么青春期了2个多星期了。 Ketua kelas bertanya ke Lin Qile di mana Qiaoxi akan belajar di luar negeri. Mendengar itu Lin Qile mengaku tidak mengetahuinya. Ketua kelasnya memberitahu saat tadi mengumpulkan PR di ruang guru tidak sengaja mendengar kalau Qiaoxi sedang mempelajari materi pelajaran TOEFL dengan bertanya apa tidak memberitahunya. Mendengar itu Lin Qile langsung melihat Qiaoxi. Lin Qile memberitahu kalau masa depannya dia sendiri yang tahu dan semua orang tidak berhak tahu. Dan di saat sudah jam pulang dengan kesal Lin Qile langsung bergegas keluar dari kelas. Qin Yeyun langsung bergegas menghampirinya dengan bertanya kenapa tidak pulang bersama mereka. Mendengar itu Lin Qile mengaku tidak ingin pulang bersamanya. Tentu saja Qin Yeyun ingin tahu apa maksudnya dan menyuruh mengatakannya padanya. Di sisi lain Qiaoxi dan Yu Qiao meneleponnya namun tidak ada yang diangkat. Hal itu membuat Chang Yuan bertanya ke Qiaoxi apa yang sudah dilakukannya pada Lin Qile. Namun tiba-tiba Leng Tian menghampiri mereka dan bertanya ke Qiaoxi ke negara mana dirinya akan belajar. Mendengar itu tentu saja mereka semua terkejut dan beranggapan kalau Qiaoxi tidak memberitahu Lin Qile. Dan saat mengetahui Leng Tian mengetahuinya saat di ruang guru, mereka merasa pantas Lin Qile marah karena dia saja tahu dari Leng Tian. Sementara itu Lin Qile terus ngedumel tentang Qiaoxi karena di sekolah dirinya hanya temannya saja, sementara kalau di rumah dirinya adalah tetangganya, namun tiba-tiba dia kembali mencari Qiaoxi. Yu Qiao mendapat telepon dari Qin Yeyun kalau Lin Qile mencari Qiaoxi, jadi menyuruhnya untuk bersiap melerainya. Akhirnya Lin Qile memanggil Qiaoxi yang sedang bersama Yu Qiao dan yang lain, namun Lin Qile malah mengajaknya makan karena dirinya sudah lapar, dia juga mengajak yang lain untuk makan. Mereka makan bersama di pinggir jalan, di situ Lin Qile terus menyindir Qiaoxi tentang luar negeri dan membuat Qiaoxi hanya terdiam. Akhirnya Qiaoxi merasa bersalah dan beranggapan pantas Lin Qile marah karena jika di posisinya,
dirinya juga akan marah. Mendengar itu Lin Qile bertanya kenapa masih bersikap begitu karena mereka semua mengetahuinya dari orang lain dan memberitahu kalau apa artinya Kiao Xi bagi mereka. Namun Lin Qile merasa mereka tidak berarti bagi Kiao Xi. Kemudian tiba-tiba Lin Qile pergi dan langsung membayar semuanya. Melihat itu Kiao Xi langsung bergegas menyusulnya. Setelah berhasil mengejarnya Kiao Xi langsung menjelaskan alasan dirinya ke luar negeri pada Lin Qile di mana itu adalah cita-citanya sejak lama. Bahkan Kiao Xi mengaku juga ingin mengajaknya ke sana dengan memberitahu paling lambat 2 tahun. Mendengar itu Lin Qile mengaku tidak berpikir sejauh itu. Kiao Xi memberitahu dirinya hanya pergi sebentar dan pasti akan menjemputnya. Mendengar semua penjelasan Kiao Xi membuat Lin Qile merasa lega dan langsung memberi dukungan padanya. Terlihat Kiao Xi yang sangat perhatian kepada Lin Qile meskipun itu hal-hal kecil seperti membawakan minuman sampai mengupaskan apel untuknya. Sampai Kiao Xi juga mengajari beberapa mata pelajaran yang dirasa Lin Qile kurang memahaminya, serta terlihat berangkat dan pulang sekolah bersama. Melihat Lin Qile di sana, Qin Yeyun langsung memahami bahwa Lin Qile sedang memikirkan Kiao Xi yang sebentar lagi akan pergi ke Hong Kong untuk mengikuti tes. Kemudian Qin Yeyun memberitahu Lin Qile bahwa sepertinya Kiao Xi telah mencari rumah sewa dan beranggapan sedang ada masalah lagi dengan ibunya. Mendengar itu Lin Qile sedikit merasa bersalah karena merasa semua ini adalah karenanya. Lin Qile mengumpulkan semua temannya bertemu untuk mengajak mereka pulang ke Kushan. Sampai di Kushan semua orang sangatlah bergembira dan kembali mengenang kenangan masa-masa indah dulu. Sampai akhirnya mereka tidak sengaja bertemu dengan geng Xiaoxing yaitu teman SMP Lin Qile, alhasil membuat Lin Qile langsung berlari memeluknya. Kemudian mereka semua memutuskan untuk pergi ke sekolahnya dulu, dan juga pergi ke tempat-tempat di mana penuh dengan kenangan bagi mereka. Tidak lupa Lin Qile juga membawa Kiao Xi pergi ke atas bukit serta sedikit mengobrol di sana. Sampai di rumah Lin Qile kembali mengobrol dengan Qin Yeyun dan membicarakan tentang kepergian Kiao Xi besok. Sampai akhirnya Kiao Xi meneleponnya dan memberitahu bahwa dirinya sudah ada di depan rumah serta menyuruhnya untuk keluar sebentar. Ternyata Kiao Xi memberikan Lin Qile sebuah hadiah yaitu sepatu hak tinggi yang dibelinya dari uang menang olimpiadenya kemarin. Melihat itu Lin Qile terlihat sangat senang serta langsung mencobanya. Kemudian tiba-tiba Kiao Xi juga memberikan Lin Qile sebuah lipstik dan itu membuat Lin Qile sedikit bingung karena merasa ada yang aneh. Rupanya Kiao Xi bermaksud untuk tidak ingin melewatkan momen ketika Lin Qile tumbuh dewasa ketika dia tidak ada di sampingnya. Melihat sepertinya Kiao Xi yang merasa sedih, Lin Qile langsung menghiburnya sampai Kiao Xi tersenyum kembali. Kiao Xi juga memberitahu bahwa dirinya ingin menjadi yang pertama dengan melihat Lin Qile memakai sepatu hak tinggi serta memakai lipstik. Mendengar itu Lin Qile langsung menyuruh Kiao Xi untuk membantunya memakai lipstik tersebut. Dan ketika Kiao Xi mengaku itu sangat cantik membuat Lin Qile langsung merasa sangat bahagia. Setelah pulang dan sampai di kamarnya Lin Qile langsung menyimpan sepatunya dan kembali mengobrol dengan Qin Yeyun. Yu Qiao dan yang lain sengaja tidak ikut mengantar Kiao Xi karena mereka ingin memberikan Lin Qile waktu untuk bersama dengan Kiao Xi. Di dalam perjalanan ke bandara Lin Qile selalu mencoba untuk membuat Kiao Xi tertawa. Sampai akhirnya mereka tiba di bandara dan melihat Kiao Xi telah pergi ke luar negeri dengan pesawatnya. Sementara Lin Qile hanya bisa memandangnya dari kejauhan serta terlihat sedih. Sampai di rumah Lin Qile dikejutkan dengan kedatangan Pawang dan itu membuatnya sedikit merasa senang. Setelah kepergian Kiao Xi ke luar negeri, Lin Qile mempersiapkan ujian sekolah karena sebentar lagi akan masuk universitas. Walaupun Kiao Xi jauh di sana, namun mereka terlihat sering berkomunikasi lewat pesan. Namun Qin Yeyun sering mengingatkan tentang Kiao Xi saat berada di sekolah kalau Kiao Xi punya pendirian karena sekarang pesan Dusan sudah tidak dibalas lagi. Namun Lin Qile tidak peduli. Sementara ayah Fang Yuan memberitahu ayah Lin Qile kalau mendengar saham dari Bu Jiang turun dan mendapat kerugian, jadi beranggapan ada apa dengan Kiao Xi. Namun tiba-tiba Lin Qile pulang dan membuat mereka mengalihkan pembicaraan agar Lin Qile tidak mengetahuinya. Lin Qile beserta siswa yang lainnya akhirnya mengikuti ujian sekolah dan tinggal satu ujian lagi untuk dirinya bisa lulus sekolah.
Tentu saja Lin Qile mengirim pesan ke Kiao Xi untuk memberitahunya, namun sayangnya Kiao Xi tidak membalasnya. Keluarga Lin Qile beserta keluarga yang lain sedang makan bersama, Lin Qile juga terlihat sedang karaoke, dan di saat ada pesan dari Kiao Xi kalau dirinya sudah lulus ujian, tentu saja membuat Lin Qile senang dan langsung memberitahu semuanya dan akan meneleponnya. Namun di saat Lin Qile meneleponnya, malah nomornya tidak bisa dihubungi dan membuatnya terlihat kecewa. Sesudah di rumah Lin Qile mengambil mantau di kulkas dan langsung keluar, ternyata Lin Qile pergi ke rumah Kiao Xi untuk memberikan mantau itu kepada orang tuanya, dan setelah beberapa menit kemudian menunggu, Nenek Jia yang melihatnya menyuruhnya mampir, namun Lin Qile mengaku akan memberikan ini kepada orang tua Kiao Xi. Mendengar itu Nenek Jia memberitahu kalau mereka sudah pindah dan membuat Lin Qile terkejut. Lin Qile bingung bagaimana nanti kalau Kiao Xi pulang karena tidak punya rumah. Nenek Jia memberitahu kalau rumah ini belum dijual, jadi Kiao Xi masih bisa pulang. Setelah di rumah, Lin Qile bingung dan termenung, kemudian dia mendapat pesan dari Leng Tian mengajaknya untuk membereskan barang di Gedung Putih. Awalnya Lin Qile ingin menolaknya, namun tiba-tiba dia berubah pikiran. Tapi siapa sangka saat Lin Qile dan Leng Tian melihat-lihat kelas sambil mengobrol, Leng Tian malah menyatakan isi hatinya kepada Lin Qile dan tentu saja membuat Lin Qile sangatlah terkejut serta langsung menolaknya. Dan tujuan Lin Qile ikut Leng Tian sebenarnya bukanlah untuk membantunya membereskan buku, melainkan hanya ingin tahu tempat duduk Kiao Xi saja. Karena terus saja memikirkan Kiao Xi membuat Lin Qile pergi melihat rumahnya, hal itu tentu saja membuatnya sedih. Namun ketika hendak pergi tidak sengaja Lin Qile melihat seorang pria yang baru saja keluar dan mengunci pintu, ternyata itu adalah Kiao Xi, alhasil Lin Qile langsung memanggilnya. Mendengar Kiao Xi yang memberitahu bahwa dirinya tidak jadi studi ke luar negeri karena hanya ingin bersamanya di sini membuat Lin Qile menangis harus sekaligus senang, dan tiba-tiba saja Lin Qile mencium bibir Kiao Xi sampai akhirnya mereka berciuman bersama. Karena Kiao Xi yang ingin memakan mantau kurma buatan ibu Lin Qile, dia langsung mengajak Kiao Xi untuk pulang bersamanya. Terlihat Lin Qile yang sangat senang dengan terus saja menggandeng tangan Kiao Xi serta terus saja menyebut namanya di dalam perjalanan. Tapi saat hendak naik ke atas dan masuk ke rumah Lin Qile, tiba-tiba Kiao Xi teringat dengan kopernya. Alhasil Kiao Xi menyuruh Lin Qile untuk masuk dulu sementara dirinya akan mengambil kopernya sebentar, dan tanpa curiga Lin Qile juga langsung menuruti perkataannya tersebut. Tidak lupa Lin Qile juga mengaku bahwa dirinya sangat menyukainya, Kiao Xi juga membalasnya dengan mengaku dirinya mencintainya, sampai akhirnya Lin Qile naik ke atas dengan sangat senang. Setelah sampai di rumah Lin Qile dengan penuh semangat langsung menceritakan semuanya kepada ibunya serta segera mengukus mantau untuk Kiao Xi, Lin Qile juga terlihat sangat tidak sabar menunggu kedatangan Kiao Xi, sampai akhirnya Lin Qile menelepon Kiao Xi. Namun ponselnya tidak bisa dihubungi, di situ Lin Qile langsung menjadi sangat khawatir serta langsung berlari keluar menuju ke rumah Kiao Xi. Tapi apa mau dikata, meskipun Lin Qile berlari mencoba untuk mengejar Kiao Xi, tetap saja Lin Qile tidak bisa menemukan Kiao Xi, hal tersebut membuat Lin Qile merasa sangat putus asa. Melihat Lin Qile yang menangis sedih, kedua orang tuanya yang sedari tadi mengejarnya langsung mencoba untuk menenangkannya serta membawanya pulang. Terlihat orang tua Lin Qile serta orang tua yang lain sedang berkumpul dan membicarakan tentang Lin Qile serta yang lain. Semua orang tua ternyata mengadakan acara berkumpul bersama karena mulai besok Lin Qile serta yang lain akan masuk ke universitas yang berarti mereka semua akan tinggal jauh dari rumah. Tidak lupa para orang tua juga memberikan pesan-pesan untuk mereka semua. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan itu adalah Kak Chen Minghao. Kemudian mereka akhirnya makan bersama. Ternyata kedatangan Minghao adalah rencana Dusang untuk memberikan kejutan kepada Lin Qile dan mereka berharap Lin Qile bisa sedikit melupakan Kiao Xi. Namun ternyata itu malah membuat Lin Qile merasa sedikit sedih. Melihat itu Yu Qiao langsung mendekatinya dengan mengatakan akan membantu mencari Kiao Xi untuknya dan sedikit menghiburnya.
为什么不愿意跟我一起走？3公里距离啊，咱俩不独自 Saat malam hari Qin Yeyun juga menghibur Lin Qile dengan memberitahu bahwa dirinya akan merelakan Yu Qiao untuknya. Hal itu membuat mereka sedikit bertengkar, namun itu semua hanya bercanda saja sampai akhirnya mereka tertidur bersama. 永远都不会再这么想，永远，是吧？ Dengan penuh senyuman Lin Qile mengawali paginya dengan berangkat ke Universitas Utara sendirian, sampai akhirnya Lin Qile tiba di kamar asramanya. Mendapat teman sekamar senior semester akhir rupanya membuat Lin Qile merasa sedikit tidak nyaman dan sedih, apalagi saat mendengar pesan-pesan dari ibunya. 不说啦。 你就这样挂了啊！ Terlihat Lin Qile yang sedang mengikuti orientasi militer, tapi saat berbaris, tiba-tiba ada salah satu temannya yang sakit sehingga pelatih menyuruh Lin Qile mengantarnya pergi ke klinik namun, ternyata temannya tersebut hanya berakting saja sampai akhirnya Lin Qile kembali ke barisan lagi. 肚子疼。出来，个的站一个人，他们林奇乐还是有榜样的，这就是你们学习的榜样，一直站到现在。 Saat kembali ke kampus dan akan masuk ke kamarnya, tidak sengaja Lin Qile mendengar para seniornya mengaku bahwa mereka tidak ingin sekamar dengannya. Kemudian Lin Qile memutuskan untuk pergi dan kembali ke kamar saat malam tiba. Melihat Lin Qile sudah datang, seniornya yang satu kamar dengannya merasa ini membosankan dan ingin cerita horor bermaksud untuk menakuti Lin Qile di mana ada kejadian yang aneh di kamar lorong utara asrama, yaitu sebelah kamar mereka karena itu adalah sebuah gudang. Namun pernah ada seorang mahasiswa yang pernah melihat lampu menyala dan mencoba membuka pintunya. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat cermin di depannya ada seorang hanya setengah badan di sampingnya. Tentu saja cerita itu membuat Lin Qile sedikit takut. Namun Lin Qile mencoba kuat dan mengaku juga mempunyai cerita horor. Lin Qile menceritakan tentang dua sahabat yang bersandar di punggung di suatu asrama di mana mereka membicarakan tentang kejadian setiap tanggal 15 Juli di kampusnya. Konon pada tanggal itu ada sahabat yang saling membunuh karena masalah sepele. Mendengar itu perlahan seniornya langsung menarik selimut, apalagi saat Lin Qile memberitahu jika salah satu sahabatnya menghilang dan berturut-turut meneleponnya pada saat jam 12 malam. Hingga pada tanggal 15 Juli dia menyuruhnya pulang yang ternyata selama ini bersandar dari punggung ke punggung dan menyuruh melihatnya. Dan saat berbalik dia melihat sahabatnya dengan hanya kulit wajah saja. Apalagi Lin Qile menerangi wajahnya sehingga membuat semua seniornya berteriak dan beralasan akan tidur karena ketakutan. 比我那个好，欣梅。但是你明天还上课，睡吧。 Lin Qile langsung mengirim pesan ke Qiaoxi dengan memberitahu senior di kamarnya ingin mengusirnya dengan cara menakutinya, namun dirinya menakutinya balik dan bertanya bagaimana kabarnya di sana. Bahkan saat tengah malam salah satu temannya ingin meminta Lin Qile menemaninya ke toilet, alhasil Lin Qile juga dengan sedikit ketakutan terpaksa menemaninya. Mereka sampai berlarian setelah dari toilet, kemudian dia menyuruh Lin Qile untuk tidur di kasur bersamanya dan membuat Lin Qile menurutinya. Lin Qile merasa seniornya itu ketakutan karena ceritanya tadi, karena semua seniornya melihat mereka tidur sekasur membuat semuanya menghampirinya. Lin Qile meminta maaf karena cerita horornya tadi membuat mereka ketakutan. Lin Qile mengaku itu karena mereka semua ingin menakutinya dan mencoba mengusirnya dan membuat mereka tertawa. 你笑什么？ Lin Qile mengaku kalau sudah mendengar semuanya di balik pintu, akhirnya kembali lagi saat malam. Mendengar itu seniornya memberitahu kalau dirinya hanya mendengar sepatah kata jadi salah paham. Ternyata seniornya saat itu berdiskusi di mana waktu pertama Lin Qile datang ke kamarnya melihat mereka semua mabuk. Jadi beranggapan Lin Qile tidak akan suka dengan teman sekamar seperti itu, alhasil memikirkan cara dengan bercerita horor untuk menakutinya dan saat itu menugaskan Meng Lijun untuk menyuruh mengajaknya tidur sekasur dengannya. Mendengar semua itu membuat Lin Qile tertawa dan mereka akhirnya juga tertawa bersama. 喜欢我吗？我觉得你挺喜欢我的。 Keesokan harinya saat Lin Qile dan Lijun kembali ke asrama melihat seorang pria dengan membawa bunga menyuruhnya memberikan ke Sisi. Namun Lijun tidak mempedulikannya. Lijun memberitahu kalau pria itu pacarnya Sisi, namun Sisi ingin putus dengannya. Setelah masuk ke kamar, Sisi bertanya apa dia masih di bawah. Mengetahui itu Sisi langsung menghampirinya dan membuat teman sekamarnya melihat dari bawah. Saat Sisi ingin kembali ke kamar, mereka semua berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun Sisi memberitahu dirinya akan putus setelah ujian semester ini.
现在不过就是早了一点，肯定是要分手的，我自己待一会儿就好了。 Saat mandi bersama Lin Qile bertanya ke Li Jun apa pacar Sisi tahu kalau dia berbohong padanya, Li Jun memberitahu kalau dia tahu atau tidak bukan itu intinya, karena Lin Qile tidak tahu setelah kejadian semalam, pria itu akan bersama gadis lain. Kemudian Lin Qile bertanya apa ada orang yang disukainya. Mendengar itu Li Jun menyukai pria dengan sedikit bercerita padanya. Namun di saat Li Jun memberitahu kalau dirinya menyukai pria yang 13 tahun di atasnya dan dia juga sudah menikah 8 tahun yang lalu membuat Lin Qile terkejut karena beranggapan pria yang disukainya sudah menikah dan punya anak. Li Jun memberitahu kalau dia adalah selebriti dan membuat Lin Qile langsung kesal karena membohonginya. Sebelum tidur Lin Qile mengirim pesan ke Qiaoxi walaupun Qiaoxi tidak pernah membalasnya. Dia memberitahu kalau dirinya sudah memasuki dunia dewasa dan sedikit tidak menyukainya. Keesokan harinya Lin Qile pergi ke perpustakaan untuk mencari buku, namun dia terkejut karena buku yang ditaruhnya tidak ada, alhasil Lin Qile langsung mencarinya. Ternyata yang mengambilnya adalah Yu Qiao dan langsung memberikan buku tersebut, kemudian Yu Qiao juga memberikan tes susu padanya. Lin Qile bertanya kenapa dirinya datang tiba-tiba, Yu Qiao mengaku ingin bertemu dengannya karena ingin memberikan tes susu tersebut. Menurutnya lingkungan di kampusnya sangat bagus dan sedikit menyindir kalau umurnya sudah 18 tahun, jadi kesempatannya untuk menambah tinggi badan 160 cm dengan minum teh susu itu. Mendengar itu Lin Qile terlihat kesal. Yu Qiao memberitahu kalau sudah tanya ayahnya untuk meminta nomor ibu Qiaoxi, jadi mustahil dia tidak tahu keberadaan Qiaoxi. Menurutnya Qiaoxi pergi tanpa mengatakan apa-apa, jadi dirinya harus mendapatkan informasinya. Kemudian Yu Qiao bertanya teman sekamarnya yang merupakan angkatan terakhir, Lin Qile menyuruhnya jangan khawatir karena mereka semuanya baik. Kebetulan Li Jun di sana dan langsung menyapanya, kemudian Lin Qile memperkenalkan Yu Qiao pada Li Jun dan mengaku dia adalah teman masa kecilnya. Mendengar itu Li Jun beranggapan mereka tumbuh bersama. Setelah sampai kamar asrama, Li Jun menyuruh Lin Qile duduk karena ingin menginterogasinya. Li Jun memberitahu semua kalau Lin Qile sudah punya pacar dari akademi sebelah karena pernah memberitahunya saat mandi bersama karena pria yang disukainya adalah teman masa kecilnya. Namun Lin Qile menyangkalnya kalau dia hanya teman masa kecilnya. Karena Lin Qile memberitahu kalau yang disukainya pria yang berbeda membuat Li Jun dan yang lainnya menyuruh bercerita dengan memberikan minuman kaleng. Alhasil Lin Qile menceritakan pada mereka semua kalau dia bernama Jiang Qiaoxi dan bertemu saat usia 9 tahun. Setelah beberapa bulan bersama tiba-tiba ibunya datang membawanya ke kota dan tidak bertemu lagi selama 6 tahun, hingga saat SMA saat mendatanginya dia berpura-pura tidak mengenalnya. Namun ternyata dia melakukannya karena ibunya melarangnya berteman dengan orang dari kampung halamannya, hingga akhirnya Qiaoxi berteman lagi dan dekat lagi dengannya, dan suatu hari Qiaoxi memutuskan ke luar negeri. Namun sebelum menghilang dirinya bertemu dengannya di rumahnya, dan di pertemuan terakhir itu Qiaoxi menyuruh untuk tidak melupakannya dengan menciumnya. Setelah mendengar ceritanya, Li Jun bertanya apa dirinya masih mau menemukannya dan pergi ke Hong Kong. Lin Qile mengaku sudah menabung. Namun Li Jun merasa kalau Lin Qile yang hebat bukan Qiaoxi karena tampaknya, mereka tidak tahu jenis kehidupan yang Qiaoxi jalani, tapi tanpa Qiaoxi, Li Jun yakin kalau Lin Qile akan menjalani hidup yang lebih bahagia. Li Jun malah menyarankan untuk bersama dengan Yu Qiao tadi karena beranggapan dia menyukai Lin Qile, namun Lin Qile mengaku masih menyukai Qiaoxi dan tidak akan menyukai orang lain. Mendengar itu Li Jun sedikit kesal dan menyuruh terus mencarinya, dan bila tidak menemukannya menyuruh untuk menikah dengan potretnya. Melihat tingkah Li Jun membuat Lin Qile memberitahu kalau dirinya sangat mirip dengannya. Ketika Lin Qile hendak pergi makan bersama dengan para seniornya, tiba-tiba ada seorang mahasiswa laki-laki yang mendatangi Lin Qile dan mengajaknya berkenalan, tapi karena sepertinya Lin Qile yang kurang menyukainya Li Jun langsung menariknya sekaligus mengajaknya untuk segera pergi. Tiba-tiba saja Lin Qile menyuruh para seniornya untuk pergi duluan karena dirinya ingin menyempatkan untuk menelepon ibunya Qiaoxi untuk menanyakan keberadaan Qiaoxi. Namun sepertinya ibu Qiaoxi tidak mau memberitahu Lin Qile dan menyuruhnya untuk fokus kuliah saja. Tentu saja hal itu membuat Lin Qile merasa sangat sedih. Saat makan bersama dalam rangka perpisahan dengan seniornya, tiba-tiba salah satu seniornya memberikan pekerjaan untuk Lin Qile sebagai guru les menggantikan dirinya.
Senior Lin Qile berharap Lin Qile mendapat uang tambahan agar lebih mudah untuk mencari Qiaoxi. Mendengar hal itu membuat Lin Qile malah menceritakan semua yang ia rasakan kepada Qiaoxi sampai dia menangis. 会有不好的结局，这样的人是不会。喝酒，必须幸福。晚风顺。 Hari demi hari berganti, Lin Qile hanya bisa menyemangati dirinya sendiri dan merasa sangat sepi karena para seniornya yang sudah lulus semua. Melihat cuan-cuan yang tidak bisa konsentrasi saat belajar karena terganggu dengan aktivitas kakaknya, dan merasa kedua orang tuanya hanya memperhatikan kakaknya saja membuat Lin Qile langsung menceritakan kisah Qiaoxi kepadanya, sampai akhirnya cuan-cuan kembali merasa bersemangat lagi untuk belajar. 要不要写题了？突然觉得老师，我突然，你知道吗？男孩川川越看我教的那个小觉得他像我了呢，就已经需要。 Di sisi lain saat sedang berolahraga, Yukiao mendapat panggilan dari Qin Yeyun yang menyuruhnya untuk membaca grup karena ada berita tentang Qiaoxi, dan rupanya hal tersebut membuat Yukiao sangat kesal saja, apalagi saat Qin Yeyun menyuruhnya untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Lin Qile karena khawatir Lin Qile akan langsung pergi ke Hong Kong untuk mencarinya. 为什么不能知道？不说，樱桃就不会。起来没完了是吧？他不该知道吗？哦，你还不知道吗？起来没完了是吧？ Melihat Qin Yeyun yang tiba-tiba mengunjunginya membuat Lin Qile merasa sangat senang. Sebenarnya Qin Yeyun sangat khawatir apabila Yukiao sampai memberitahu tentang Qiaoxi kepada Lin Qile. Dan karena hal itu selain untuk melihat Lin Qile, Qin Yeyun juga berbelanja banyak baju untuk toko online-nya sebagai alasannya datang ke Hongyang. Qin Yeyun juga sedikit bercerita bahwa dirinya sedang berkencan dengan teman kelasnya kepada Lin Qile. Dan saat melihat Yukiao yang mengirim pesan kepada Lin Qile serta mengajaknya bertemu membuat Qin Yeyun semakin khawatir. Melihat Yukiao yang tiba-tiba menemuinya serta Qin Yeyun membuat Lin Qile merasa ada yang aneh dan menduga pasti telah terjadi sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan saat Yukiao bertanya tentang tabungannya, Lin Qile malah mengira Yukiao ingin meminjam uangnya saja. Mendengar itu tentu saja membuat Yukiao tertawa dan langsung ingin pergi. Tapi saat Yukiao akan pergi, Lin Qile tiba-tiba berkata bahwa dirinya akan segera pergi ke Hong Kong untuk mencari Qiaoxi walaupun dirinya tidak tahu di Hong Kong bagian mana Qiaoxi berada. 要去香港了。 Lin Qile mendatangi Qin Yeyun di penginapannya dan merayakan ulang tahun Qin Yeyun serta banyak mengobrol dengannya. Dan saat Qin Yeyun menyarankan agar Lin Qile bersama Yukiao saja bukanlah Qiaoxi membuat Lin Qile merasa bahwa dirinya tidak dapat hidup jika tidak bersama Qiaoxi karena Qiaoxi sangatlah penting baginya. Dan sebelum Qin Yeyun kembali pulang, dia memberikan sekotak kosmetik untuk Lin Qile yang membuat Lin Qile merasa sangat senang. Tidak lupa Qin Yeyun juga mendatangi lapangan basket kampus Yukiao. Hal itu membuat dirinya teringat dengan Yukiao. Sampai akhirnya Qin Yeyun didatangi salah satu mahasiswa di sana serta mengajak Qin Yeyun untuk mengobrol bersama. Sampai akhirnya tidak terasa Qin Yeyun menceritakan tentang kisahnya kepada pria tersebut. Dan ternyata mahasiswa yang bertemu dengan Qin Yeyun tadi adalah temannya Yukiao. Sementara terlihat Yukiao yang masih mencoba mencari tahu di mana keberadaan Qiaoxi, sampai akhirnya dia pergi ke Hong Kong serta menemukan alamatnya. Melihat Yukiao yang tiba-tiba ada di depannya membuat Qiaoxi sangatlah terkejut. Yukiao langsung menunjukkan amarahnya karena Qiaoxi yang menghilang begitu saja tanpa sepatah kata pun kepada Lin Qile. Dan setelah beberapa saat mengobrol dengan Qiaoxi, Yukiao bergegas pulang serta memberitahu Qiaoxi setelah ini dirinya juga akan segera menyatakan perasaannya kepada Lin Qile karena menganggap Qiaoxi yang telah menyerah kepada Lin Qile. Saat malam hari terlihat Qiaoxi yang menangis sedih karena memikirkan Lin Qile. Saat tengah ngobrol dengan Li Jun,
Tiba-tiba Lin Qile mendapat pesan dari Yukiao yang ingin bertemu, dan setelah melihat Lin Qile yang ada di depannya, Yukiao sengaja menyuruh Lin Qile untuk membelikan sebotol air minum dengan memberikan dompetnya. Saat akan membayar dan membuka dompet milik Yukiao serta melihat foto mereka berdua ada di sana membuat Lin Qile merasa sedikit aneh. Sebenarnya Yukiao ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Lin Qile, namun mulutnya malah seperti terkunci. Yukiao malah memberitahu Lin Qile bahwa dirinya baru saja menemui Qiaoxi serta memberitahu alamat Qiaoxi di Hong Kong. Kemudian Yukiao juga mengaku bahwa 3 tahun ini dirinya tidak bisa menemuinya lagi karena akan mengikuti program penerbangan dan pergi ke Kanada dan langsung meninggalkannya. Mendengar itu Lin Qile langsung berlari mengejar Yukiao dan mengembalikan dompetnya karena merasa tidak mau berhutang budi kepadanya serta mengucapkan terima kasih kepada Yukiao. Sampai akhirnya Yukiao berlari pergi meninggalkan Lin Qile. Melihat Qiaoxi yang tengah melamun di tengah hujan rintik-rintik membuat Yin langsung menghampirinya. Yin juga menanyakan tentang Yukiao kepada Qiaoxi karena merasa semenjak Qiaoxi bertemu dengan Yukiao, Qiaoxi terlihat sangat aneh, sampai akhirnya Qiaoxi menceritakan kisahnya kepadanya. Mendengar itu sampai-sampai Yin sendiri mengaku dirinya sakit kepala hanya dengan mendengar kisahnya saja. Sementara itu terlihat Lin Qile yang tengah bersiap-siap untuk pergi ke Hong Kong. Melihat itu Li Jun banyak memberi pesan-pesan kepada Lin Qile supaya lebih berhati-hati dan selalu menghubunginya apabila sampai di Hong Kong. Setelah sampai di Hong Kong, Lin Qile langsung mencoba mencari alamat Qiaoxi, namun karena merasa Lin Qile orang asing, penjaga di sana tidak memperbolehkan Lin Qile masuk ke gedung, sampai akhirnya Yin datang dan menanyai Lin Qile. Begitu Lin Qile menyebut nama Qiaoxi, Yin mengajak Lin Qile untuk masuk ke gedung, karena merasa takut Lin Qile sedikit ragu-ragu, tapi akhirnya Lin Qile memutuskan untuk ikut masuk ke dalam gedung tersebut. Yin mengantar Lin Qile masuk ke dalam unit Qiaoxi lalu kemudian meninggalkannya. Melihat begitu banyak foto serta catatan untuknya membuat Lin Qile menangis haru. Apalagi saat melihat liontin miliknya yang selama ini hilang ternyata ada pada Qiaoxi. Dan yang membuat Lin Qile merasa sangat sedih adalah ketika dia menemukan korek api serta rokok di dalam kamar Qiaoxi. Di sisi lain terlihat Qiaoxi yang berjalan pulang menuju kamarnya merasa sedikit aneh saat Yin menggodanya dengan berkata bulan telah mendatanginya. Melihat Lin Qile yang ada di depannya langsung membuat Qiaoxi keluar kamar serta memarahi Yin. Dengan perasaan campur aduk Qiaoxi kembali masuk ke dalam dan hanya berbicara singkat kepada Lin Qile serta menyuruh Lin Qile untuk segera pulang besok, sampai akhirnya terjadi sedikit perdebatan di antara mereka berdua. Lin Qile mencoba untuk menenangkan serta meyakinkan Qiaoxi bahwa Qiaoxi versi sekarang adalah akhir terbaik dari mimpinya dengan fakta masih hidup dengan aman. Namun tiba-tiba Qiaoxi keluar kamar dan menangis karena merasa sangat kacau, apalagi saat mendengar Lin Qile yang berkata dari dalam kamar bahwa tidak akan pergi meninggalkannya membuat Qiaoxi pergi begitu saja dengan membawa tasnya. Qiaoxi juga meminta tolong kepada Yin untuk membelikan sarapan untuk Lin Qile besok pagi, sementara dirinya akan kembali ke konstruksi lagi, dan itu membuatnya tidak habis pikir karena menganggap Qiaoxi meninggalkan pacarnya sendirian. Lin Qile terbangun dari tidurnya karena merasa sangat kedinginan, dia juga merasa sangat lapar, tapi sayangnya di kulkas sama sekali tidak ada makanan dan itu membuatnya sangatlah frustasi, sampai akhirnya ia tertidur dengan perut yang kosong. Keesokan harinya Lin Qile dikejutkan dengan suara dari ponselnya yang membuatnya terbangun, dan itu ternyata telepon dari Sang. Di situ Lin Qile langsung memberitahu bahwa dirinya saat ini sedang berada di Hong Kong bertemu Qiaoxi serta membicarakan keadaannya sekarang. Setelah mengantar sarapan untuk Lin Qile dengan menceritakan tentang Qiaoxi yang bekerja sebagai buruh konstruksi serta pengajar les, Yin juga membawa Lin Qile untuk menemui Qiaoxi di tempat kerjanya.
Sementara Qiaoxi sangat terkejut saat melihat Lin Qile yang mendatanginya dan membuat Qiaoxi langsung kabur, alhasil Lin Qile terus mencoba untuk mengejarnya, sampai akhirnya Lin Qile terjatuh karena kelelahan. Melihat itu Qiaoxi juga langsung menghampiri Lin Qile karena merasa khawatir. Namun, sayang tiba-tiba Lin Qile pingsan dan Qiaoxi bergegas membawanya ke rumah sakit. Terbangun dari pingsannya, Lin Qile langsung berlari menuju ke Qiaoxi serta terus menggenggam tangannya karena khawatir Qiaoxi akan pergi lagi. Melihat itu Qiaoxi berjanji kepada Lin Qile bahwa dirinya tidak akan pergi lagi serta menyuruh Lin Qile untuk beristirahat lagi. Namun Lin Qile meminta Qiaoxi untuk membawanya pulang saja karena dirinya tidak suka dengan bau rumah sakit dengan terus menempel padanya. Terlihat Qiaoxi yang terus menggendong Lin Qile dalam perjalanan pulang, karena Lin Qile sedari tadi terus saja mengomel saja sampai membuat Qiaoxi sedikit kesal dan menyuruhnya diam serta berjalan sendiri. Mendengar itu Lin Qile juga langsung beralasan bahwa dirinya merasa sangat pusing agar Qiaoxi terus menggendongnya. Sampai di apartemen Qiaoxi bergegas menyiapkan obat untuk diminum Lin Qile, dan saat mendengar Lin Qile yang ingin pergi mandi, Qiaoxi bergegas ke kamar mandi untuk membersihkannya. Melihat pintu kamar mandi yang tidak bisa terkunci karena rusak, Lin Qile juga meminta Qiaoxi untuk berjaga di depan pintu. Di situ Lin Qile menangis karena memikirkan keadaan Qiaoxi yang sekarang. Selesai mandi Lin Qile juga langsung menyuruh Qiaoxi untuk segera membersihkan dirinya. Melihat Qiaoxi yang telah masuk ke dalam kamar, Lin Qile langsung bertanya apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini kepadanya. Namun sepertinya Qiaoxi enggan untuk menjawabnya dan malah menyuruh Lin Qile untuk beristirahat saja. Kemudian Lin Qile menyuruhnya untuk berbaring di sebelahnya. Sebelum memejamkan mata Lin Qile juga berpesan agar Qiaoxi tidak pergi lagi karena besok pagi saat membuka mata, Lin Qile ingin langsung melihatnya berada di depannya. Keesokan harinya saat membuka mata melihat Qiaoxi di depannya membuat Lin Qile merasa sangat lega. Melihat Qiaoxi yang juga terbangun, Lin Qile langsung menegaskan bahwa selama 2 tahun ini dirinya sudah menepati janjinya untuk tidak melupakan Qiaoxi serta menyuruh Qiaoxi untuk tidak menjauh lagi dari dirinya, dan ketika melihat Qiaoxi yang tiba-tiba keluar kamar membuat Lin Qile menangis sedih. Lin Qile menghampiri Qiaoxi yang tengah duduk sendiri di luar. Lin Qile juga mencari alasan untuk bisa bertemu dengan sepupu Qiaoxi yang ada di sini. Mendengar hal itu Qiaoxi langsung melarangnya dan malah menyuruh Lin Qile kembali ke Hongyang besok. Sampai akhirnya mereka sedikit berdebat karena Lin Qile merasa Qiaoxi tidak mau membicarakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Sampai akhirnya Lin Qile mengatakan seberapa besar cintanya untuk Qiaoxi serta dirinya bisa menerima semua tentang Qiaoxi apapun itu. Mendengar itu Qiaoxi hanya bisa menyuruh Lin Qile untuk menunggunya sedikit lama lagi dan dirinya pasti akan segera mencarinya. Hal itu ternyata membuat Lin Qile sangatlah kesal karena merasa Qiaoxi hanya beralasan saja serta berkata bahwa sekarang dirinya sudah tidak bisa menunggu lagi. Alhasil Lin Qile memutuskan mulai sekarang dirinya tidak akan mencintai Qiaoxi lagi dengan langsung pergi meninggalkannya. Terlihat Lin Qile yang mengemas semua barangnya pergi membawa kopernya dengan melewati Qiaoxi begitu saja dan langsung naik taksi. Sementara dengan bodohnya Qiaoxi hanya diam saja melihat semua itu. Dan barulah ketika taksi sudah berjalan, Qiaoxi berlari mengejarnya serta terus memanggil namanya. Namun apa dikata taksi telah melaju dan Qiaoxi tidak bisa mengejarnya. Entah itu suatu kebodohan atau penyesalan yang membuat Qiaoxi tampak begitu sangat frustasi. Dan ketika tiba-tiba mendengar suara Lin Qile yang terus memanggilnya membuat Qiaoxi langsung menghampirinya. Qiaoxi menyuruh Lin Qile untuk tidak berhenti mencintainya karena merasa tidak sanggup jika harus kehilangannya. Mendengar perkataan Qiaoxi sepertinya membuat Lin Qile sedikit kesal karena merasa tidak to the point sampai-sampai Lin Qile sendiri yang mengajari Qiaoxi harus berkata apa untuknya. Sampai akhirnya Qiaoxi menyatakan perasaannya kepada Lin Qile serta memeluknya dengan erat dan menyuruh Lin Qile untuk tidak pergi darinya. Alhasil Lin Qile menerima pernyataan cinta tersebut dan mereka terlihat sangat gembira. Di situ Lin Qile juga langsung mengajak Qiaoxi untuk berkencan. Ketika suasana telah tenang, Lin Qile meminta Qiaoxi untuk menceritakan apa saja yang telah terjadi selama 2 tahun ini kepadanya. Alhasil Qiaoxi juga langsung menceritakan semuanya.
我刚到香港不久 ，ICU 住着，领医疗保险就好了，很不够。那事先我不在，对不起。我在心里祈祷，外下的阴天。 Mendengar semua cerita Kiaosi membuat Lin Qile berusaha untuk menghiburnya serta memberikan kekuatan untuknya, dan akhirnya mereka saling berpelukan erat. Kemudian Lin Qile juga meminta Kiaosi untuk membawanya ke tempat yang bisa melihat matahari terbit. Di situ Lin Qile juga menegaskan bahwa dirinya akan selalu berada di sisinya serta semua yang ada padanya adalah miliknya. Mendengar itu Kiaosi langsung memeluknya. Terlihat Lin Qile yang sampai tertidur di pelukan Kiaosi, sampai akhirnya pagi tiba dan Kiaosi membangunkannya untuk melihat matahari terbit. Di situ Kiaosi juga memberitahu dirinya kembali sekaligus berjanji tidak akan pernah pergi lagi. Hal itu juga langsung diabadikan Lin Qile melalui rekaman video. Tiba-tiba Xiaoxi mendapat telepon dari sepupu iparnya bahwa iparnya telah hilang dari rumah sakit. Mendengar itu Xiaoxi dan Lin Qile segera bergegas untuk mencarinya, dan setelah mencari kemana-mana, akhirnya Xiaoxi menemukan sepupunya yang sudah berada di atas atap gedung rumah sakit. Namun setelah Xiaoxi melihatnya ternyata itu bukanlah sepupunya. Ternyata sepupu Xiaoxi telah pulang ke rumahnya, dan begitu melihat rumah yang ditinggali anak dan istrinya semenjak dia sakit membuatnya sangat terluka karena merasa anak dan istrinya menderita hanya karena dirinya. Melihat itu istrinya langsung mencoba untuk menenangkannya, sementara Xiaoxi hanya bisa melihat semua itu dari kejauhan kemudian langsung pergi. Saat makan bersama dan melihat sepertinya Xiaoxi sedang kacau memikirkan sepupunya, Lin Qile memesankan 2 botol bir untuk diminum bersama Xiaoxi. Xiaoxi dan Lin Qile kembali ke rumah sakit untuk menjenguk sepupunya, tapi di situ terjadi sedikit insiden karena Xiaoxi mendengar salah satu teman sepupunya sedang menjelek-jelekan sepupunya sampai membuat emosinya sedikit terpancing. Terlihat istri sepupu Xiaoxi membawa Xiaoxi serta Lin Qile makan dan minum anggur ke sebuah restoran mewah. Ternyata hal itu dilakukannya untuk menyambut kedatangan Lin Qile di Hong Kong serta membuat pikirannya lebih tenang. Saat berjalan pulang dari restoran, tiba-tiba istri sepupu membeli 3 lotre karena merasa itu adalah salah satu harapannya. Mendengar itu Lin Qile langsung menyetujui perkataannya dan terus menyemangatinya sampai membuatnya menangis dengan langsung memeluknya. Dan benar saja Lin Qile berhasil mendapatkan uang dari nomor lotre tersebut sampai membuatnya merasa sangat senang. Dan karena itu adalah uang hasil dari lotre, Lin Qile beranggapan bahwa uang tersebut harus segera dihabiskan. Di situ Lin Qile langsung mengaku bahwa dirinya ingin membeli kacamata hitam Ray-Ban untuk Yukiao. Setelah mendapatkan kacamata untuk Yukiao, Lin Qile dan Xiaoxi juga kembali berbelanja untuk sepupunya dan kemudian langsung mendatangi rumahnya. Di sana Xiaoxi dan Lin Qile makan bersama dengan keluarga sepupunya serta membahas tentang pendidikan Xiaoxi, sampai akhirnya Xiaoxi mengaku bahwa dirinya ingin kembali belajar di Hongyang. Sepulang dari rumah sepupunya Xiaoxi mengajak Lin Qile pergi membeli sebuah panci karena dirinya yang ingin memasak untuk Lin Qile yang akan segera kembali ke Hongyang lagi. Terlihat Xiaoxi juga sedang membeli beberapa bahan untuk masakannya, sementara Lin Qile memilih beberapa anggur untuk mereka minum nanti. Tapi ada suatu kejadian konyol saat mereka di depan kasir. Melihat Xiaoxi yang sepertinya sedang memperhatikan suatu barang dan ingin membelinya membuat Lin Qile langsung menyuruhnya untuk mengambilnya saja. Lin Qile mengira Xiaoxi ingin membeli rokok, namun saat juga melihat kondom di sana Lin Qile mengerti kalau sebenarnya yang diinginkan Xiaoxi adalah itu. Alhasil membuat Lin Qile langsung syok serta tidak bisa berkata apa-apa. Saat memasak bersama terlihat Xiaoxi dan juga Lin Qile yang sedang curi-curi pandang satu sama lain. Tiba-tiba saja Yin datang. Melihat itu Lin Qile langsung mengajaknya untuk makan malam bersama. Kemudian Lin Qile juga meminta Yin untuk menceritakan bagaimana Xiaoxi selama 2 tahun ini. 全部都很复杂，是有多少？他也真的很好笑的。也这么照顾蒋教授一辈。
Saat malam hari mereka hendak tidur, Lin Qile terus saja memanggil nama Qiaoxi karena merasa besok dirinya tidak bisa memanggilnya seperti sekarang lagi dan harus segera kembali ke Hongyang. Sampai akhirnya setelah mereka berbicara dari hati ke hati, mereka bermain adegan bersama di dalam selimut. Setelah terbangun dan terus memandangi Qiaoxi yang masih tertidur pulas, Lin Qile menghubungi Qin Yeyun dan menceritakan semuanya serta membuatnya merasa sedikit lega. Saat Qiaoxi mengantarnya, terlihat Lin Qile yang sepertinya enggan untuk pergi karena harus berpisah lagi dengan Qiaoxi. Lin Qile juga menangis dan langsung memeluk Qiaoxi dengan sangat erat serta menyuruh Qiaoxi untuk berjanji akan segera menemuinya lagi. Mendengar itu Qiaoxi juga langsung berjanji dan menciumnya. Sesampainya di Hongyang, Lin Qile juga menelepon Du Sang dan menceritakan semuanya. Lin Qile juga mengirim pesan kepada Yu Qiao memberitahukan bahwa dirinya telah kembali dari Hong Kong serta membawakannya kacamata keinginannya. Namun kali ini Qiaoxi yang membelikannya karena Qiaoxi yang ingin berterima kasih padanya. Sementara Qin Yeyun, ayahnya serta bibi Suangyan ikut senang saat melihat foto Qiaoxi dan Lin Qile yang ada di media sosial. Terlihat Lin Qile dan Qiaoxi yang terus melakukan komunikasi secara intens. Namun saat Qiaoxi yang tiba-tiba tidak menerima panggilannya membuat Lin Qile merasa sangat khawatir. Lin Qile mencoba terus menelepon Qiaoxi sampai akhirnya Qiaoxi mengangkatnya. Mendengar suaranya membuat Lin Qile bertanya dirinya ada di mana. Qiaoxi meminta maaf karena ada urusan dan lupa untuk memberitahunya. Lin Qile terlihat panik mengingat Qiaoxi yang takut pergi lagi dan membuat Qiaoxi meyakinkannya. Kemudian Qiaoxi bertanya apa dirinya tidak mempersiapkan untuk kelas besok. Lin Qile memberitahu kalau dirinya besok akan mengajari jendela rubah dan mengaku ini rumit. Jadi akan mengajarinya saat bertemu kembali, dan di saat Qiaoxi bertanya apa lagi yang diinginkannya, Lin Qile kesal karena masih bertanya dengan memanggil namanya. Alhasil Qiaoxi menyuruh untuk memperlihatkan jendela rubah tersebut ke balkon karena siapa tahu yang dicarinya ada di sana. Mendengar hal tersebut membuat Lin Qile terkejut dan terlihat sangat senang karena beranggapan Qiaoxi ada di bawah. Benar saja saat Lin Qile memperagakan tangannya jadi jendela rubah ternyata Qiaoxi juga melakukannya. Melihat Qiaoxi di sana tentu saja membuat Lin Qile sangat bahagia karena bertemu kembali. 4 tahun kemudian Qiaoxi dan Lin Qile memutuskan tinggal bersama. Setiap Lin Qile terbangun, dia langsung melakukan jendela rubah untuk melihat Qiaoxi. Melihat Qiaoxi menyiapkan makanan membuat Lin Qile langsung memeluknya dari belakang. Qiaoxi memberitahu sudah memasak untuknya, namun tiba-tiba dia mendapat telepon dari kliennya yang mengharuskannya pergi, jadi memberitahu akan pulang telat dan berpamitan pergi. Lin Qile menemui Qin Yeyun di suatu gedung. Qin Yeyun memberitahu kalau disinilah nanti mereka akan menikah. Kemudian Lin Qile menceritakan pekerjaan Qiaoxi sekarang dan selalu menyiapkan sarapan untuknya setiap pagi. Setelah Lin Qile sudah di rumah dia melakukan panggilan video dengan ayah Qiaoxi dengan memberitahu kalau Qiaoxi sedang lembur. Kebetulan Qiaoxi pulang, alhasil Qiaoxi langsung menyapa ayahnya yang sedang di Afrika. Malam harinya tiba-tiba Lin Qile sedikit cuek pada Qiaoxi, namun kemudian tiba-tiba ada yang mengirim bunga ke rumahnya. Melihat itu Lin Qile beranggapan kalau Qiaoxi yang membelinya. Melihat bunganya sudah datang, Qiaoxi mengaku itu hadiah untuk merayakan 16 tahun mengenalnya. Namun karena Qiaoxi masih tidak mengerti membuat Lin Qile menyindirnya karena mengajaknya untuk segera menikah dan sudah berjanji dengan seseorang untuk memilih tempatnya namun melupakannya. Mendengar hal itu Qiaoxi langsung meminta maaf karena melupakannya. Alhasil Qiaoxi mencoba merayunya agar Lin Qile tidak marah lagi. Keesokan harinya Lin Qile berangkat bekerja ke sekolah dengan hati yang senang. Lin Qile yang sekarang sudah berprofesi menjadi guru SD disambut murid-muridnya di kelas. Melihat ada salah satu siswa yang duduk di bawah meja membuat Lin Qile menghampirinya dan mencoba mengobrol dengannya untuk membujuknya tidak bersembunyi lagi. Saat jam pulang sekolah,
Tidak sengaja Chen Xiao ada di depan sekolah dan langsung menyapa Lin Qile. Melihat itu Lin Qile beranggapan akan menjemput anaknya, namun Chen Xiao mengaku dirinya akan menjemput anak bosnya. Chen Xiao memberitahu setelah keluar negeri dirinya bekerja sebagai penerbit majalah. Dan setelah Lin Qile bertanya siapa namanya yang akan dijemput, ternyata dia adalah Hao Lei yang merupakan anak tadi yang ada di bawah meja. Alhasil Lin Qile memberinya sedikit saran karena dia sedikit sensitif dan harus mengobrol banyak padanya. Mendengar itu Chen Xiao merasa itu yang dilakukannya saat memenangkan Qiao Si dan membuatnya tersenyum. Saat di rumah Lin Qile dan Qiao Si dibuat terkejut dengan berita ada pesawat mengalami masalah saat penerbangan dan yang tak lain pilotnya adalah Yu Qiao. Alhasil mereka langsung menyalakan televisinya. Qin Yeyun datang dengan terlihat panik. Namun di saat melihat Yu Qiao yang baik-baik saja sedang makan bersama sahabatnya membuatnya marah karena tidak memberitahunya dengan mengaku jantungnya hampir copot. Kemudian mereka yang kembali bersama setelah sekian lama saling menceritakan profesi masing-masing. Setelah itu Qiao Si mengaku ada yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Mereka semua melihat banyak barang dan memasukkan semuanya ke dalam mobil Qin Yeyun. Dia terlihat bahagia karena impiannya waktu kecil ingin punya mobil dan ada Lin Qile, Dusan dan Yu Qiao di dalam mobilnya menjadi kenyataan dan membuatnya bahagia. Ternyata Qiao Si membeli banyak kembang api untuk dinyalakan bersama dan terlihat mereka menikmatinya. Saat Yu Qiao duduk berdua dengan Qiao Si, dia memberikan sebuah amplop yang berisi semua surat yang ditulis Lin Qile saat SMA dulu. Melihat itu Qiao Si berterima kasih padanya. Qin Yeyun menghampiri Yu Qiao ingin mengatakan sesuatu karena tidak ingin menjadi penyesalan suatu saat nanti. Qin Yeyun mengaku tidak tahu lewat mana penerbangan yang dilakukannya. Namun setiap kali melihat pesawat di atas langit, Qin Yeyun berharap itu adalah dirinya. Mendengar itu Yu Qiao memberitahu mulai sekarang dirinya saat di atas akan melihat ke bawah berharap Qin Yeyun juga menatapnya. Berita mengejutkan mengenai pasar saham turun membuat Chen Xiao mendatangi Lin Qile di sekolah tempat dia bekerja. Chen Xiao bertanya apa belum menghubungi Qiao Si karena dirinya mendengar dari Fei Linge kalau bos Qiao Si ditangkap untuk diselidiki. Mendengar itu Lin Qile ingin meneleponnya, namun dia mengaku akan pulang saja mencarinya dan berterima kasih padanya. Sementara itu Qiao Si sedang membaca semua surat dari Lin Qile yang diberikan Yu Qiao kemarin. Isi surat itu tentu saja mengabarkan tentang keadaan kota Kun San dan yang lainnya dan membuatnya langsung menangis. Melihat Lin Qile pulang membuat Qiao Si langsung memeluknya. Lin Qile menyuruhnya tenang karena yang penting dirinya baik-baik saja. Mendengar itu Qiao Si langsung melepaskan pelukannya. Lin Qile mengaku sudah tahu kalau bosnya diselidiki. Mendengar itu Qiao Si memberitahu sudah mengundurkan diri dan menjual semua sahamnya. Alhasil Lin Qile kesal karena tidak memberitahunya. Kemudian Qiao Si memberikan kotak cincin dan langsung melamarnya di sana. Melihat itu tentu saja Lin Qile menerimanya dengan menyuruh memakaikan cincin itu padanya. Sampai di rumah Lin Qile memamerkan cincinnya kepada kedua orang tuanya dengan sangat bahagia. Di situ Qiao Si juga meminta izin kepada kedua orang tua Lin Qile untuk memanggilnya dengan sebutan papa mama serta langsung mengambilkan secangkir air untuk bersulang bersama. Hal itu membuat semuanya sangat senang. Terlihat ibu Lin Qile juga mengajari Lin Qile cara membuat kue mantau kurma kesukaan Qiao Si. Kemudian ibu Lin Qile juga menceritakan bahwa di suatu waktu ibu Qiao Si pernah datang ke rumah dan juga meminta untuk diajari membuat kue mantau kurma ini. Setelah ke rumah orang tua Lin Qile, mereka berdua telah kembali ke Hongyang dan menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan sangat bahagia. Qiao Si dan Lin Qile juga mengunjungi bukit di mana tempat kesukaan mereka waktu kecil dulu sekaligus mengingat kenangan-kenangan indah mereka berdua. Menggunakan gaun putih yang sangat indah serta riasan yang sangat cantik dengan memakai sepatu merah, Lin Qile melangkah mendekati Qiao Si yang telah menunggunya di altar pernikahan. Qiao Si juga langsung menyematkan sebuah cincin di jari manis Lin Qile yang membuat Lin Qile tidak berhenti untuk tersenyum karena merasa sangat bahagia. Tentu saja diakhiri dengan sebuah ciuman manis di antara mereka berdua dan drama pun berakhir.